Suamiku membiarkan gaun lebaran putriku dirampas oleh anak haram pelakornya. Dia lebih memilih mengusir darah dagingnya sendiri dibanding menegur wanita murahan itu. Kini kubalas pengkhianatannya dengan merampas seluruh hartanya hingga menjadi gelandangan. Sebelum masuk ke dalam ceritanya, absen dulu Bunda. Bunda semua dari mana saja? Bagi yang sudah subscribe semoga lancar rezekinya. Terima kasih. Namaku Kania Paramita, dan pada usia 32 tahun, aku adalah shadow partner di salah satu firma hukum korporat paling ditakuti di ibu kota, sekaligus pengelola trust fund senilai triliunan rupiah. Di meja kerjaku, nasib perusahaan multinasional ditentukan hanya dengan goresan pena. Namun, jika kau melihatku 5 jam yang lalu, kau hanya akan melihat seorang wanita rapuh dalam balutan daster lusuh, mengaduk opor ayam di dapur tua milik ibu mertuaku. Aku memainkan peran sebagai ibu rumah tangga penurut yang pura-pura mencari recehan dari berjualan kue online, hidup di dalam ilusi kemiskinan yang sengaja kuciptakan. Pernikahanku dengan Dewangga, seorang pria yang merasa dirinya bagai dewa, seharusnya menjadi tempatku beristirahat dari kejamnya dunia korporat. Dewa adalah vice president di sebuah bank swasta, selalu tampil arogan dengan setelan jas mahal dan jam tangan mewah. Di mata dunia, dia adalah eksekutif muda yang brilian. Di mataku, melalui kacamata kalkulasi finansial, Dewa hanyalah simbol status yang gagal, sebuah investasi buruk yang mulai membusuk. Dia tidak menyadari bahwa jabatannya, bank tempatnya bekerja, dan tanah tempatnya berpijak, secara hukum berada di bawah telunjukku. Di rumah itu, ada Nyonya Halimah, ibu mertuaku. Di luar, ia adalah sosok agamis yang tutur katanya selalu mengutip ayat suci, pemuka pengajian yang dihormati. Di dalam, ia adalah wanita serakah yang memuja harta. Selama bertahun-tahun, aku menoleransi hinaannya yang menyebutku parasit yang hanya numpang hidup pada kesuksesan anak lelakinya. Aku diam, membiarkannya merasa menang, karena kedamaian Aira, putri tunggal kami, adalah prioritas utamaku. Namun, beberapa bulan terakhir, aku sudah mencium kebusukan. Ada jejak wangi parfum murahan di kerah kemeja Dewa. Ada mutasi rekening mencurigakan, penarikan dana tak wajar yang dialirkan untuk membiayai aset beracun di luar pembukuannya. Aku tahu ada wanita lain. Aku hanya sedang menyusun matriks risiko, menunggu waktu yang tepat untuk melakukan audit forensik secara menyeluruh. Aku tidak pernah menyangka, Dewa sendiri yang akan meledakkan bom itu tepat di hari yang seharusnya suci. Hari itu adalah Idul Fitri. Hujan turun rintik-rintik sejak pagi, menambah hawa dingin di ruang tamu Nyonya Halimah. Aku telah menyiapkan pakaian terbaik untuk Aira. Sebuah gaun sutra peach edisi terbatas, didesain khusus oleh perancang busana kenalanku di Paris. Tentu saja, aku memotong label harganya agar terlihat seperti gaun murah yang kubeli di pasar. Aira tampak seperti malaikat kecil yang bahagia. Kami menunggu Dewa pulang dari sholat Id bersama ibunya. Pintu utama terbuka. Dewa melangkah masuk, tetapi ia tidak sendirian. Di belakangnya, seorang wanita muda dengan riasan tebal dan pakaian ketat yang tak pantas untuk hari raya, melenggang masuk. Bella, sang pelakor murahan. Tangannya menggandeng seorang bocah laki-laki berusia sekitar 5 tahun yang mengunyah coklat dengan rakus. Dewa, siapa mereka? Tanyaku, suaraku kuatur senormal mungkin, menyembunyikan kalkulasi dingin yang langsung berputar di kepalaku. Perkenalkan, Kania. Ini Bella, istri keduaku. Dan ini Elvano, putra kandungku. Ucap Dewa tanpa rasa bersalah sedikitpun. Wajahnya menantang, seolah ia baru saja membawa pulang piala kemenangan. Udara di ruangan itu seakan membeku. Aku melirik ke arah Nyonya Halimah yang baru saja muncul dari ruang tengah. Alih-alih marah melihat putranya membawa wanita lain, matanya justru berbinar menatap parsel perhiasan emas yang disodorkan Bella kepadanya. Oh, jadi ini Bella yang sering kamu ceritakan. Wah, cantik sekali. Pintar cari istri kamu. Bawa rezeki pula. Sambut Nyonya Halimah, suaranya manis seperti madu berbisa. Belum sempat aku memproses teater konyol di depanku, jeritan Aira memecah keheningan. Bocah haram bernama Elvano itu tiba-tiba berlari menghampiri Aira. Matanya yang liar tertuju pada bros kristal kecil yang terpasang di gaun sutra Aira. Tanpa aba-aba, Elvano menarik bros itu dengan kasar. Gaun sutra mahal itu robek besar di bagian dada. Coklat di tangan Elvano menodai kain peach yang bersih itu. Bajuku. Aira menangis histeris, mencoba merebut kembali brosnya.
Biarkan saja. Ini punya Elvano sekarang, teriak anak itu. Aku bergegas maju, menarik Aira ke pelukanku. Dewa, lihat apa yang anak ini lakukan pada Aira. Bentakku, membiarkan sedikit amarah seorang ibu keluar. Dewa melangkah maju, tapi bukan untuk membela putri kandungnya. Ia justru menepis tanganku dengan kasar. Jangan kasar pada Elvano, Kania. Dia anak laki-lakiku. Pewarisku. Bentak Dewa. Aira itu cuma anak perempuan. Dia harus belajar mengalah pada adiknya. Lagi pula, baju murah begitu saja kau ributkan. Besok kubelikan 10 di pasar. Kata-katanya adalah palu godam. Dia menyebut Aira, pewaris sah dari trust fund bernilai triliunan, harus mengalah pada anak haram dari benalu jalanan. Bella tersenyum merendahkan, melipat tangan di dada. Mbak Kania harusnya sadar diri. Mas Dewa butuh anak laki-laki yang bisa meneruskan nama dan kekayaannya. Lagian, bahkan cuma di rumah aja, wajar kalau Mas Dewa cari kebahagiaan di luar. Tutup mulutmu, desisku. Mataku menatap Bella dengan tatapan yang biasa kugunakan untuk melumpuhkan direktur perusahaan lawan di meja perundingan. Berani kau membentak istriku? Dewa mengangkat tangannya, wajahnya merah padam. Istri, kau membawa perempuan ini ke rumah ibumu, menghancurkan hari raya putri kita, dan membelanya. Aku berdiri tegak. Ilusi istri penurut itu mulai retak. Nyonya Halimah maju, menunjuk tepat ke wajahku. Kau yang harusnya sadar diri, Kania. Kau cuma wanita miskin yang tidak tahu diuntung. Selama ini kau hidup dari uang Dewa. Kau itu cuma sampah sejarah di keluarga ini. Pergi kau dari sini. Bawa anak perempuanmu yang cengeng itu. Aku hanya butuh Elvano dan Bella di rumah ini. Di luar, hujan yang tadinya rintik berubah menjadi badai deras. Guntur menggelegar, seakan menyambut pergantian peranku. Dewa meraih lenganku, menarikku dengan kasar ke arah pintu utama. Aira menangis tersedu-sedu, memegang erat ujung bajuku. Keluar kau dari rumah ibuku, Kania. Jangan pernah kembali sampai kau belajar bagaimana cara menghormati suamimu dan istri barunya. Dewa mendorongku. Aku dan Aira terdorong keluar. Pintu kayu jati itu dibanting keras di depan wajah kami. Terdengar suara tawa Nyonya Halimah dan Bella dari dalam, merayakan kemenangan ilusi mereka di atas penderitaanku dan putriku. Hujan deras membasahi tubuh kami. Air mata Aira bercampur dengan air hujan. Ia memelukku erat, tubuh kecilnya menggigil. Aku berjongkok, menangkup wajah putriku yang memerah. Gaun sutranya hancur, tetapi itu hanyalah kain. Yang hancur hari ini adalah sisa-sisa belas kasihanku pada pria bernama Dewangga. Aku tidak menangis. Tak satu tetes pun air mata jatuh dari mataku untuk pria rendahan itu. Mataku memancarkan api yang membeku. Dingin. Penuh perhitungan. Mereka pikir mereka baru saja mengusir seorang istri miskin tak berdaya ke jalanan. Mereka tidak tahu bahwa mereka baru saja melepaskan rantai pengekang dari leher seekor monster korporat. Aku mengeluarkan ponsel tahan airku dari saku daster, menekan satu nomor darurat. Jemput aku. Titik koordinat rumah Halimah. Sekarang. Hanya butuh waktu 3 menit sebelum sebuah limusin Mercedes Maybach hitam pekat meluncur menembus hujan dan berhenti mulus tepat di depanku. Sopir pribadiku, berpakaian setelan jas rapi, turun membawa payung besar, melindungi kami dari hujan. Ia membuka pintu penumpang dengan hormat. Aku membimbing Aira masuk ke dalam kabin mobil yang hangat dan mewah. Aku duduk di jok kulit, menatap ke arah rumah Nyonya Halimah, untuk terakhir kalinya melalui kaca jendela yang diguyur hujan. Aku menatap sisa coklat yang menodai gaun Aira. Noda itu menjijikkan, sama menjijikannya dengan pengkhianatan Dewa. Selama 7 tahun, aku menyembunyikan identitas asliku, menekan ego dan kekuasaanku demi sebuah keluarga yang kuanggap tempatku berpulang. Aku membiarkan Dewa merasa menjadi pria yang berkuasa, membiarkannya mengatur keuangan rumah tangga yang nominalnya bahkan tidak sampai 0,1% dari dividen tahunanku. Sungguh ironis. Pria yang tak mampu membedakan aset real dan liabilitas itu kini berani membuang ratunya demi seorang pelayan rendahan. Aku meraih laptop khususku yang selalu siaga di dalam mobil. Layar monitor ganda menyala, memantulkan cahaya biru ke wajahku yang kini tanpa ekspresi. Aku mengetikkan kata sandi tingkat tinggi, menembus server keamanan firma hukumku. Kalian menyukai permainan kekayaan? Gumamku pelan, suaraku tenggelam oleh suara hujan di luar. Akan kutunjukkan pada kalian, apa arti dari sebuah kehancuran.
Jari-jariku mulai menari di atas keyboard. Perintah pertama telah kusiapkan. Pemblokiran sementara. Ini baru langkah awal. Aku akan melakukan audit forensik sampai ke akar-akarnya, melacak setiap rupiah yang Dewa curi dariku untuk mendanai pelacur murahan itu. Aku akan memastikan Nyonya Halimah, Dewa, dan Bella merasakan bagaimana rasanya menjadi gelandangan sesungguhnya. Mereka membangun kebahagiaan di atas kebohongan. Sekarang, giliranku yang akan meruntuhkannya dengan hukum. Waktu pertunjukan sang eksekutor baru saja dimulai. Maybach hitamku membelah badai ibu kota dengan keheningan yang mahal. Di luar, hujan menderas, seolah alam semesta ikut membersihkan sisa-sisa kotoran dari masa laluku yang memuakkan. Aira, putri kecilku, masih terisak pelan di pelukanku. Gaun peach edisinya yang robek dan ternoda coklat adalah bukti bisu dari kebrutalan pelakor murahan dan anak haramnya hari ini. Aku mengelus rambut Aira, menatap jalanan dari balik kaca film anti peluru. Jangan menangis lagi, sayang. Mulai malam ini, tidak akan ada yang berani menyentuh sehelai pun rambutmu. Bisikku datar, namun penuh dengan janji kematian bagi siapapun yang melanggarnya. Mobil meluncur mulus memasuki basement VIP sebuah apartemen pencakar langit di kawasan Sudirman. Gedung yang secara teknis adalah bagian dari portofolio properti perusahaanku. Pintu lift pribadi terbuka, membawa kami langsung ke lantai teratas. Saat pintu lift berdenting dan terbuka, Aira mengusap matanya. Tangisannya terhenti seketika, digantikan oleh tatapan takjub. Kami melangkah masuk ke dalam penthouse seluas 500 meter persegi yang didominasi marmer Italia, kaca setinggi langit-langit dengan pemandangan gemerlap kota Jakarta, dan perabotan custom made bernilai miliaran. Ini adalah kerajaanku yang sesungguhnya. Jauh dari aroma apak rumah Nyonya Halimah, jauh dari ilusi miskin yang selama ini kuperankan dengan daster lusuh andalanku. Mama, ini rumah siapa? Tanya Aira dengan suara gemetar, bingung melihat kemewahan yang tak pernah ia bayangkan. Ini rumah kita, Aira. Rumah aslimu, jawabku tenang. Aku memanggil asisten rumah tanggaku yang sudah bersiaga. Bi, tolong mandikan Aira dengan air hangat dan siapkan kamar utama untuknya. Buang gaun kotor itu ke tempat sampah. Setelah memastikan putriku aman dan nyaman, aku melangkah ke ruang kerjaku. Ruangan ini kedap suara, berlapis baja ringan, dan dilengkapi dengan server tingkat militer. Aku melepas pakaian basahku, menggantinya dengan jubah sutra hitam yang dingin di kulit. Aku menuangkan segelas macalan ke dalam gelas kristal, menyesapnya perlahan. Rasa hangat alkohol menjalar, menyelaraskan detak jantungku yang berdetak dalam ritme predator. Aku duduk di kursi kulit ergonomis, menyalakan 3 monitor layar lengkung di depanku. Jari-jariku mulai menari di atas keyboard. Sebagai shadow partner di firma hukum yang memegang kendali atas kepatuhan legal bank tempat Dewa bekerja, aku memiliki akses backdoor ke hampir semua sistem pembukuan mereka. Waktunya melakukan audit forensik secara senyap. Mataku menyapu barisan angka yang mengalir di layar. Dewa selalu membanggakan gajinya sebagai vice president. Merasa dirinya adalah miliarder muda yang menopang hidupku. Padahal, gaji bulanannya bahkan tidak cukup untuk menutupi biaya maintenance tahunan penthouse ini. Lalu, dari mana dia mendapatkan uang untuk membiayai gaya hidup Bella sang parasit jalanan itu? Satu klik, dan kebodohan Dewangga terpampang jelas di monitor. Pria yang merasa dirinya jenius itu ternyata menggunakan wewenangnya untuk meloloskan kredit fiktif. Dia menciptakan aset beracun, pinjaman atas nama perusahaan cangkang yang ternyata bermuara langsung pada rekening pribadi Bella. Uang miliaran rupiah milik nasabah bank ia alirkan untuk menyewa ruko salon kecantikan, membeli mobil sport Eropa untuk si pelakor, dan tentu saja, membelikan perhiasan emas norak untuk ibunya yang gila hormat itu. Aku tersenyum sinis. Senyum yang tidak pernah Dewa lihat selama 7 tahun pernikahan kami. Kau tidak hanya berselingkuh, Dewa. Kau menggoreskan lehermu sendiri di atas pisau hukum pidana. Monologku di tengah ruangan yang sepi. Kebodohannya sungguh memalukan. Dia menggadaikan karir dan kebebasannya demi seorang wanita yang hanya akan menumpang hidup saat dompetnya penuh. Dewa mengira dia adalah predator puncak. Padahal dia hanyalah benalu yang menggerogoti pohon yang salah. Tanganku beralih ke database properti pribadiku. Aku membuka file atas nama Nyonya Halimah. Rumah mewah di kawasan elit yang selama ini diagung-agungkan Nyonya Halimah sebagai hasil keringat anak lelakinya, sebenarnya adalah ilusi yang paling lucu. 7 tahun lalu, saat Dewa nyaris bangkrut karena investasi bodong, aku menggunakan perusahaan cangkangku, PT Paramita Holdings,
untuk membeli rumah itu dan membiarkan Dewa merasa dia yang mencicilnya. Sertifikat hak milik asli ada di dalam berangkasku, terdaftar sah secara hukum atas nama perusahaanku. Dewa tidak memiliki sehelai rumput pun di rumah itu. Dengan beberapa klik cepat, aku memindahkan status rumah tersebut dari aset pasif menjadi aset siap likuidasi. Aku menyiapkan dokumen pembatalan hak huni. Besok pagi, aku akan melancarkan likuidasi aset pertama. Rumah itu akan ditarik. Nyonya Halimah yang selalu menghinaku sebagai sampah sejarah karena numpang hidup akan merasakan bagaimana dinginnya aspal jalanan. Aku akan pastikan mereka berakhir di gubuk reot yang sepadan dengan karakter mereka. Aku mengambil ponselku, menghubungi nomor asisten pribadiku di firma hukum, seorang pengacara korporat tak berperasaan bernama Ardi. Malam, bukan ya. Ada instruksi. Suara Ardi terdengar sigap meski waktu menunjukkan pukul 2 dini hari. Ardi, siapkan gugatan perdata atas nama bank sentralis terhadap Dewangga. Tuduhan, penggelapan dana internal dan pemalsuan dokumen kredit. Perintahku dengan nada sedingin es. Gunakan hak veto firma kita di Dewan Direksi besok pagi untuk langsung menonaktifkannya dari jabatan. Bekukan semua rekening joint account. Dan aktifkan auto debit untuk menarik kembali setiap rupiah yang pernah aku transfer ke rekening pribadinya. Dimengerti, Bu? Apakah kita akan langsung mengeksposnya ke publik? Belum, jawabku sambil memutar gelas kristalku. Biarkan dia merayakan kemenangan ilusinya malam ini bersama pelakor murahan itu. Aku ingin dia jatuh dari titik tertinggi, di depan semua orang yang memujanya. Pastikan namanya masuk dalam blacklist BI besok siang. Jangan sisakan satu celah pun baginya untuk bernapas. Baik, bukan ya. Eksekusi akan dilakukan sesuai jadwal. Panggilan ditutup. Aku bersandar di kursiku, menatap layar monitor yang kini menampilkan grafik kekayaanku yang tak terbatas. Capital gain dari investasiku hari ini saja sudah cukup untuk membeli 10 nyawa Dewangga. Di seberang kota, di rumah yang mereka pikir milik mereka, Dewa, Bella, dan Nyonya Halimah pasti sedang tertawa, berpikir mereka telah berhasil membuangku. Mereka berpikir aku sedang meratapi nasib di bawah jembatan, kedinginan dan kelaparan. Mereka salah besar. Aku tidak sedang meratapi nasib. Aku sedang merancang peti mati finansial mereka, paku demi paku. Dan aku sendiri yang akan menjadi eksekutor yang menancapkan paku terakhirnya. Selamat menikmati malam terakhir kalian sebagai manusia beradab. Karena besok, kalian semua akan resmi menjadi gelandangan. Pagi menyapa Jakarta dengan cahaya keemasan yang menembus kaca penthouseku. Aroma kopi Arabica terbaik dari mesin espresso mengisi udara. Di kamar utama yang kedap suara, Aira masih tertidur lelap di atas kasur berlapis sutra Mesir. Tidak ada lagi sisa trauma dari kejadian kemarin. Uang, jika digunakan dengan benar, adalah selimut pelindung paling mutlak. Aku duduk di meja makan pualam, menggeser layar tabletku. Di layar itu, terpampang jelas Instagram story milik Bella, sang pelakor murahan yang kini merasa telah memenangkan lotre kehidupan. Bella mengunggah video dirinya memegang kunci mobil sport Eropa berwarna merah menyala. Di sebelahnya, Dewangga berdiri dengan dada membusung, tersenyum bangga seolah dia adalah pangeran dari negeri dongeng. Video berikutnya memperlihatkan Nyonya Halimah sedang memamerkan gelang emas norak kepada ibu-ibu pengajian yang ia undang ke rumah. Rumah yang sertifikatnya aman bersemayam di berangkasku atas nama perusahaanku. Syukuran rumah baru dan keluarga baru. Alhamdulillah, rezeki suami saleh. Begitu bunyi caption yang ditulis Bella, diakhiri dengan emoji hati yang membuatku ingin tertawa. Suami saleh, rezeki? Mereka sedang merayakan hasil pencurian dari fasilitas kredit macet yang Dewa palsukan. Sebuah aset beracun yang akan segera meledak dan menghancurkan seluruh garis keturunan mereka. Bella tidak tahu bahwa mobil merah yang ia pamerkan itu dibeli dengan uang yang, secara teknis dan legal, adalah milik firma hukumku sebagai penjamin likuiditas bank tempat Dewa bekerja. Dia hanyalah parasit yang sedang berpesta di atas ranjang kematiannya sendiri. Tepat pukul 9 pagi, bel penthouse berdenting. Ardi, asisten pribadiku, masuk membawa setumpuk dokumen dalam map kulit hitam. Penampilannya rapi, wajahnya datar. Ia adalah salah satu anjing pelacak hukum terbaik di divisiku. Selamat pagi, bukan ya? Semua dokumen yang Anda minta sudah disiapkan. Lapor Ardi, meletakkan map itu di atas meja. Aku menyesap kopiku, membuka map tersebut. Bagaimana status pembekuan asetnya?
Surat gugatan perdata dengan nomor register 882 PDT-G 2026 Jakarta telah masuk ke panitera pengadilan. Tuduhan utamanya adalah penggelapan dana nasabah dan fraud internal. Kami juga sudah menggunakan hak veto Anda melalui proksi di Dewan Komisaris Bank Sentralis. Per jam 10 pagi ini, akses Dewangga ke sistem perbankan, email kantor, dan seluruh fasilitas jabatannya telah diputus secara permanen tanpa pesangon. Aku mengangguk pelan, mataku menyusuri deretan angka di kertas itu. Dan rekening pribadinya sudah dieksekusi, Bu. Perintah auto debit telah diaktifkan untuk menarik kembali sisa dana talangan yang dulu Anda masukkan ke joint account. Saat ini, saldo Dewangga di seluruh bank domestik secara resmi adalah minus 4.500 juta rupiah. Nama Dewangga sudah otomatis masuk dalam radar blacklist BI kategori merah. Dia tidak akan bisa meminjam uang bahkan untuk membeli sebungkus nasi Padang. Sempurna. Aku menyandarkan punggungku. Selama bertahun-tahun, aku menekan egoku. Aku rela mengenakan daster lusuh setiap kali berkunjung ke rumah Nyonya Halimah, menundukkan kepala saat wanita tua itu menceramahiku tentang bagaimana seorang istri harus melayani suami yang mencari nafkah. Aku membiarkan diriku dihina sebagai benalu yang numpang hidup, demi menjaga ilusi keluarga utuh untuk Aira. Namun, ilusi itu telah dihancurkan oleh keserakahan mereka sendiri. Mereka membuang berlian demi memungut pecahan botol kaca di pinggir jalan. Ardi, pastikan tim keamanan dan perwakilan jurusita sudah standby di lokasi. Aku ingin likuidasi aset ini dilakukan dengan sangat dramatis dan disaksikan oleh seluruh kerabatnya. Instruksiku dingin. Tim eksekusi sudah bersiaga dalam radius 500 meter dari properti. Bu. Kami hanya menunggu aba-aba dari Anda. Bagus. Aku menutup map itu dengan bunyi klik yang tajam. Waktunya bersiap. Hari ini, aku punya undangan pesta yang harus kuhadiri. 2 jam kemudian, aku berdiri di depan cermin besar di walk-in closet. Pantulan di cermin bukan lagi Kania yang rapuh dan mengalah. Wanita yang menatapku balik adalah sang eksekutor sejati. Aku mengenakan setelan blazer asimetris dari Alexander McQueen berwarna putih gading, dipadukan dengan celana palazzo yang memancarkan keanggunan seorang aristokrat. Sepatu hak tinggi Christian Louboutin bertengger di kakiku, siap untuk menginjak harga diri siapapun yang berani menghalangi jalanku. Tidak ada perhiasan mencolok, hanya sebuah jam tangan Patek Philippe di pergelangan tangan kiriku yang harganya melampaui seluruh nilai asuransi jiwa Dewangga. Riasan wajahku minimalis, tapi tajam. Aku tidak butuh riasan tebal seperti pelacur jalanan itu. Kekuasaan absolut adalah kosmetik terbaik bagi seorang wanita. Pukul 1 siang, Maybach hitamku meluncur membelah jalanan ibu kota yang mulai terik. Tujuanku, rumah mewah berlantai 2 di kawasan Pondok Indah, tempat pesta syukuran sedang berlangsung meriah. Dari dalam mobil, aku bisa melihat deretan kendaraan tamu terparkir di sepanjang jalan. Suara musik dan tawa terdengar hingga keluar pagar. Nyonya Halimah benar-benar mengundang seluruh komunitas pengajian elitnya. Dia pasti sedang sibuk memamerkan menantu barunya, sang piala kebanggaan yang ia anggap membawa rezeki tiada henti. Aku tersenyum tipis. Tidak ada rezeki di rumah itu. Yang ada hanyalah utang, dosa, dan kebodohan yang menggunung menunggu runtuh. Sopirku menghentikan mobil tepat di depan gerbang utama yang terbuka lebar. Ia turun, membuka pintu untukku. Sepatu hak tinggiku menyentuh aspal. Suara ketukannya, klik, klik, klik. Terasa seperti detak jarum jam yang menghitung mundur sisa hidup bahagia mereka. Aku melangkah masuk ke halaman rumah. Beberapa tamu yang sedang berbincang di taman depan menoleh. Mata mereka membelalak melihat kehadiranku. Mereka mengenalku sebagai Kania yang miskin dan sederhana. Kania yang kemarin diusir seperti sampah sejarah di tengah badai hujan. Namun wanita yang berjalan melewati mereka saat ini memancarkan aura dominasi yang tak tertembus. Keberadaanku membungkam obrolan mereka. Udara mendadak terasa berat dan mencekik. Di teras utama, Nyonya Halimah sedang tertawa lepas bersama 3 temannya, memamerkan kalung emas barunya. Di sebelahnya, Dewa merangkul pinggang Bella yang mengenakan gaun merah menyala, sibuk menerima ucapan selamat dari kerabat. Terima kasih, terima kasih. Iya, Bella ini memang bawa hoki. Usahanya lancar, karir Dewa juga makin menanjak. Celoteh Nyonya Halimah dengan suara nyaring yang memuakkan. Langkahku terhenti tepat di anak tangga terbawah teras. Aku berdiri tegak, menyilangkan tangan di depan dada. Hoki yang sangat menarik. Nyonya Halimah,
Suaraku memotong tawa mereka bagai pedang katana yang membelah sutra. Nada bicaraku tidak meninggi, tapi cukup tajam untuk menghentikan seluruh hiruk-pikuk pesta itu seketika. Semua kepala menoleh ke arahku. Wajah dewa pucat pasi, matanya membelalak seolah melihat dewa pencabut nyawa. Ia melepaskan rangkulannya dari pinggang Bella secara refleks. Nyonya Halimah membeku, mulutnya setengah terbuka menjatuhkan ilusi kesopanannya. Sementara Bella, dengan raut wajah bodohnya, mencoba menatapku sinis dari atas ke bawah, gagal menyembunyikan rasa intimidasinya. Kania, sedang apa kau di sini? Bentak dewa. Suaranya bergetar mencoba mengembalikan wibawanya di depan para tamu. Bukannya sudah kubilang jangan pernah menginjakkan kaki di rumah ini lagi. Nyonya Halimah ikut menyela, wajahnya merah padam karena amarah dan rasa malu. Berani-beraninya kau datang kemari dengan pakaian seperti itu. Menyewa dari mana kau? Mau mencuri? Atau mau mengemis minta balikan pada anakku? Dasar wanita tidak tahu malu. Pergi kau kembali ke gubuk reot MU. Aku tidak berkedip. Aku membiarkan mereka menggali lubang kubur mereka sendiri dengan kata-kata hinaan itu. Aku menikmati setiap detik kepanikan yang mulai merayap di balik mata dewa. Aku mengangkat tangan kananku, memberikan isyarat kecil ke arah luar pagar. Dari balik gerbang, 4 pria berbadan tegap mengenakan setelan jas hitam berjalan tegap menyusulku, diikuti oleh 2 orang berseragam jurusita pengadilan negeri dengan membawa tumpukan map tebal. Mereka langsung menyebar secara taktis, memblokir seluruh akses pintu keluar rumah. Suasana pesta yang tadinya meriah kini berubah menjadi panggung eksekusi yang sunyi dan mencekam. Ratusan pasang mata tamu undangan kini terpaku ngeri. Aku tidak datang untuk mengemis, dewa, ucapku dingin, melangkah 1 anak tangga lebih tinggi, menatap tepat ke bola matanya yang kini memancarkan teror murni. Aku datang untuk mengambil kembali kerajaanku, dan membuang hama yang mengotorinya ke tempat pembuangan akhir. Tirai ilusi telah jatuh. Sang ratu telah kembali, dan tidak ada pengampunan finansial untuk para pengkhianat. Suasana pesta syukuran itu mati seketika. Alunan musik jazz dari speaker mahal yang mengalun di sudut taman tiba-tiba terdengar sumbang. Ratusan pasang mata yang sebelumnya menatapku dengan tatapan iba atau cibiran, kini terbelalak ngeri melihat barisan pria berjas hitam dan jurusita pengadilan negeri yang memblokir setiap akses keluar rumah. Angin siang yang panas mendadak terasa menusuk tulang. Dewa melangkah maju, mencoba menutupi teror di matanya dengan suara bariton yang dipaksakan. Ia berusaha mempertahankan ilusi kekuasaannya di depan rekan-rekan bisnis dan kerabatnya. Sandiwara apa ini, Kania? Kau bawa preman ke rumahku? Kau mau memeras kami karena cemburu? Keluar sekarang sebelum aku panggil polisi. Ancam dewa, telunjuknya mengarah tepat ke wajahku. Aku tertawa pelan. Sebuah tawa yang elegan, dingin, dan menggema di teras marmer yang sebentar lagi akan kurebut kembali. Polisi? Silakan, dewa. Panggil mereka sekarang juga, jawabku santai, melangkah naik ke teras hingga aku berdiri sejajar dengannya. Kebetulan, itu akan sangat menghemat waktu tim legal perusahaanku untuk menyeretmu ke sel tahanan atas tuduhan kejahatan perbankan tingkat tinggi. Mendengar kata, kejahatan perbankan, beberapa pria bersetelan jas di kerumunan tamu, yang aku kenali sebagai jajaran direktur dan kolega dewa di bank sentralis, mulai berbisik panik. Nyonya Halimah, yang otaknya terlalu kerdil untuk mencerna ancaman hukum, maju dan mengacungkan jarinya yang dipenuhi perhiasan emas norak ke arahku. Dasar perempuan gila. Ini rumah anakku. Kau yang selama ini numpang hidup pada kesuksesan dewa. Kau yang selalu memakai daster lusuh dan menumpang makan di sini. Berani-beraninya kau membuat keributan di acaraku. Aku menoleh pada Ardi, asistenku yang berdiri dengan postur tegap bak Algojo di sampingku. Ia langsung membuka map kulit hitamnya, menyerahkan sebuah dokumen resmi dengan stempel timbul Badan Pertanahan Nasional. Aku mengambilnya dan mengibaskan dokumen itu tepat di depan wajah Nyonya Halimah. Rumah anakmu? Tanyaku dengan nada merendahkan yang mutlak. Silakan baca, Nyonya. Sertifikat hak milik properti seluas 1000 meter persegi ini terdaftar sah atas nama PT Paramita Holdings. Dan kebetulan, aku adalah pemegang saham mayoritas sekaligus pemegang hak kendali penuh perusahaan tersebut. Anak lelakimu tidak memiliki sebutir debu pun di rumah ini. Dia hanyalah benalu yang kubiarkan menempel karena selama ini aku merasa kasihan. Wajah Nyonya Halimah memucat seperti mayat. Mulutnya terbuka, tapi tak ada satu suku kata pun yang keluar. Tangannya yang berhias gelang emas itu bergetar hebat.
Teman-teman sosialitanya yang tadi memujanya kini mundur selangkah, menjaga jarak seolah kebodohan Nyonya Halimah adalah penyakit menular. Aku beralih menatap Bella, sang pelakor murahan yang kini berdiri kaku di belakang Dewa. Gaun merah menyalanya kini tampak seperti seragam badut yang salah tempat. Dan kau, Bella? Sapaku dingin. Mataku menguliti harga dirinya hingga tak tersisa. Kau pikir mobil sport merah di depan sana dan ruko salon kecantikanmu itu adalah hadiah dari pangeran berkuda putih? Kau salah besar. Semua itu didanai dari aset beracun. Apa maksudmu? Mas Dra ini Vice President. Dia kaya raya. Kau cuma iri. Jerit Bella dengan suara melengking, berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa dompet yang ia tumpangi belum mati. Dewa memang Vice President. Tapi sayangnya, dia Vice President yang sangat bodoh. Desisku, memastikan suaraku terdengar oleh seluruh kolega banknya yang hadir. Aku mengambil dokumen kedua dari Ardi dan melemparkannya ke dada Dewa. Kertas-kertas itu berhamburan ke lantai marmer. Isinya adalah salinan bukti transfer, mutasi rekening palsu, dan persetujuan kredit fiktif. Kau memalsukan dokumen untuk mencairkan dana talangan nasabah sebesar 12.500.000.000 rupiah ke perusahaan cangkang fiktif demi mendanai gaya hidup pelacurmu ini. Ujarku lantang. Tadi pagi, pukul 10 tepat, aku menggunakan hak veto firma hukumku di Dewan Komisaris Bank Sentralis. Kau sudah dipecat dengan tidak hormat. Dan detik ini juga, namamu telah resmi masuk dalam blacklist B kategori merah. Kau adalah pengangguran dengan utang belasan miliar. Dewa terhuyung ke belakang. Napasnya tersengal. Keringat dingin sebesar biji jagung menetes dari pelipisnya. Ia mencoba merogoh ponsel di saku jasnya. Jemarinya gemetar hebat saat mencoba membuka aplikasi mobile banking. Akses ditolak. Bacaku, menebak layar ponselnya. Tidak perlu repot-repot, Dewa. Sistem autodebit dari firma hukumku telah mengosongkan seluruh isi rekening joint account dan rekening pribadimu. Saldo akhirmu saat ini adalah minus. Kau resmi bangkrut. Tidak mungkin. Kania, kau tidak bisa melakukan ini padaku. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Aku suamimu. Dewa akhirnya rubuh berlutut, memohon dengan suara serak. Arogansi pria yang kemarin mengusirku ke tengah badai kini hancur berkeping-keping. Suami. Aku tersenyum sinis. Aku mengambil selembar kertas terakhir dari Ardi. Itu sudah menjadi masa lalu. Ini adalah gugatan perdata atas penipuan finansial sekaligus surat cerai dengan tuntutan ganti rugi penuh. Tanda tangani nanti saat kau punya waktu luang di sel penjara. Aku menjatuhkan kertas itu tepat di atas kepalanya. Pandanganku kini menyapu seluruh tamu yang mematung ketakutan. Bagi para tamu undangan, pesta ini telah selesai. Properti ini akan segera menjalani proses likuidasi aset. Silakan tinggalkan tempat ini dalam waktu 5 menit, atau kalian akan ikut terseret dalam penyitaan barang bukti tindak pidana pencucian uang. Hanya butuh 2 detik sebelum kepanikan massal pecah. Para sosialita elit teman Nyonya Halimah, rekan kerja Dewa, dan kerabat jauh berhamburan lari menuju mobil mereka. Tidak ada yang mau berurusan dengan sengketa hukum bernilai miliaran rupiah. Dalam sekejap, pesta syukuran yang megah itu berubah menjadi area evakuasi bencana. Bella, menyadari bahwa kapal mewah yang ia tumpangi telah tenggelam, mencoba melarikan diri dengan membawa tas Hermes palsunya. Tahan perempuan itu, perintahku pada salah satu bodyguard. Pria berjas hitam itu langsung mencekal lengan Bella, membuat wanita itu menjerit ketakutan. Tinggalkan tas itu, Bella. Perhiasan dan gaun yang kau pakai juga dibeli dari uang curian. Sayangnya, aku tidak sudi menerima pakaian bekas pakai seorang parasit. Tapi mobilmu dan ruko salonmu sudah resmi disita. Nyonya Halimah jatuh terduduk di lantai teras, menangis histeris sambil memukul-mukul lantai marmer. Sars, Kania. Ampuni ibu, nak. Ibu hilaf. Jangan usir kami. Kami mau tinggal di mana? Itu bukan urusanku. Jawabku mutlak, tanpa setitik pun rasa kasihan di hatiku. Pak Jurusita, silakan mulai pengosongan. Pastikan 3 orang ini keluar dari gerbang rumahku hari ini juga, dengan pakaian yang menempel di badan mereka saja. Aku berbalik, melangkah turun dari teras dengan ritme ketukan sepatu hak tinggi yang konstan. Di belakangku, suara tangisan Nyonya Halimah, jeritan Bella, dan raungan putus asa Dewa berpadu menjadi sebuah simfoni kemenangan yang sempurna. Sang eksekutor telah selesai bekerja. Mulai malam ini,
Mereka akan belajar bahwa realitas sejati dari pengkhianatan adalah berakhir menjadi gelandangan yang hanya pantas membusuk di gubuk reot. Malam merayap turun menyelimuti langit Jakarta, menggantikan badai siang tadi dengan udara malam yang lembab dan pekat. Di dalam penthouse pribadiku yang berlapis marmer dan kaca kedap suara, dunia terasa begitu sunyi dan absolut. Di kamar utama, putriku Aira sudah terlelap pulas setelah memakan makan malam mewahnya yang disiapkan oleh koki pribadiku. Tidak ada lagi ketakutan di wajah polosnya. Yang tersisa hanyalah kedamaian mutlak yang berhasil kubeli dan kupertahankan dengan kekuasaanku. Aku melangkah perlahan menuju ruang kerjaku, menggenggam segelas anggur bordu merah yang usianya jauh lebih tua dari pernikahan bodohku dengan Dewangga. Layar monitor raksasa di dinding ruang kerjaku sudah menyala, menampilkan serangkaian grafik data perbankan dan satu jendela video pengawasan resolusi tinggi. Pintu ruang kerjaku terbuka pelan. Ardi, asisten kepercayaanku, masuk membawa sebuah tablet matte berwarna hitam. Laporan akhir dari lapangan, bukannya? Ucap Ardi. Suaranya tenang bak mesin pembunuh yang baru saja menyelesaikan tugasnya. Proses likuidasi aset berjalan tanpa hambatan. Tim keamanan kita telah mengganti seluruh kunci digital dan membarikade perimeter rumah di Pondok Indah. Mobil sport Eropa milik wanita itu, beserta 3 mobil mewah lainnya yang dibeli dari aset beracun, sudah diderek ke gudang sitaan kita. Ruko salon kecantikannya juga sudah disegel pengadilan. Aku menyesap anggur merahku perlahan, membiarkan sensasi pekatnya membasahi kerongkonganku. Dan di mana para parasit itu sekarang? Ardi menyentuh layar tabletnya, dan seketika jendela video di monitor raksasku melebar, menampilkan rekaman langsung dari kamera tersembunyi yang dipasang oleh tim detektif swastaku. Kamera itu menyorot sebuah trotoar kotor di pinggiran jalan tol yang remang-remang. Di sana, 3 manusia yang siang tadi merasa sebagai penguasa dunia, kini duduk meringkuk layaknya sampah sejarah yang dibuang oleh peradaban. Aku melihat Nyonya Halimah. Wanita tua yang gila hormat itu terduduk di atas pembatas jalan beton yang kotor. Gaun brokat mewahnya yang siang tadi ia banggakan kini basah terkena cipratan genangan air dari truk yang melintas. Gelang-gelang emas noraknya bergemerincing sumbang saat ia memukul-mukul kepalanya sendiri, menangis meraung-raung meratapi nasib. Dulu, mulutnya sangat ringan memanggilku wanita miskin yang numpang hidup dan hanya pantas memakai daster lusuh. Sekarang, bahkan seekor anjing liar pun akan berpikir 2 kali untuk mengendus gaunnya yang mulai bau asap knalpot. Di sebelahnya, berdiri Dewangga. Pria yang merasa dirinya jenius itu kini terlihat seperti tikus basah yang baru saja diusir dari selokan. Jas mahalnya kusut masai. Ia sedang menempelkan ponsel ke telinganya, wajahnya berkerut penuh kepanikan dan keputusasaan. Melalui perangkat penyadap presisi tinggi milik Ardi, aku bisa mendengar percakapan sepihak itu dengan sangat jelas di speaker ruang kerjaku. Halo, Pak Surya? Tolong saya. Pak, ini Dewa. Saya butuh pinjaman dana tunai malam ini juga. 50 juta saja. Rekening saya sedang bermasalah. Suara Dewa terdengar bergetar, memohon pada salah satu mantan koleganya di Ban. Terdengar dengusan kasar dari ujung telepon. Dewa, kau gila menghubungi saya? Seluruh direksi sudah tahu soal skandal penipuanmu. Kau menggunakan uang nasabah untuk melacur, dan kau ditendang langsung oleh Dewan Komisaris menggunakan hak istimewa mereka. Namamu sudah masuk blacklist BI dengan status merah pekat. Jangan pernah hubungi saya lagi. Dasar maling. Klik. Panggilan diputus sepihak. Dewa membanting ponselnya ke trotoar, lalu menjambak rambutnya sendiri. Ia akhirnya menyadari bahwa tanpa jabatan dan akses kredit yang ia curi dariku, ia bukanlah siapa-siapa. Sistem autodebit dari firma hukumku telah menghisap kering setiap sen dari rekeningnya, menyisakan angka minus yang akan mencekiknya hingga liang lahat. Ia bukan lagi eksekutif muda. Ia adalah tersangka penipuan yang sedang menghitung jam sebelum surat penahanan resmi diterbitkan. Lalu, mataku beralih pada sosok berbaju merah menyala yang kini tampak paling menyedihkan di antara mereka. Bella. Sang pelakor murahan itu berdiri agak jauh, memeluk putranya, Elvano, yang merengek meminta makan. Gaun merah ketatnya kini terlihat sangat murahan di bawah lampu jalan yang temaram. Wajahnya yang tebal oleh riasan kini luntur oleh keringat dan air mata amarah. Mas Dewa, kau bilang kau kaya raya? Jerit Bella, suaranya melengking memecah bisingnya jalanan. Kau bilang Kania cuma benalu yang tidak punya apa-apa. Sekarang lihat. Kita diusir ke jalanan seperti anjing. Di mana uangmu? Di mana janjimu untuk membelikanku rumah baru? Dewa menoleh,
menatap Bella dengan mata merah penuh kebencian. Arogansi prianya, yang dulu ia gunakan untuk menindasku, kini meledak ke arah yang salah. Tutup mulutmu, dasar pelacur. Kalau bukan karena aku harus mendanai gaya hidupmu yang gila harta ini, aku tidak akan memalsukan dokumen sialan itu. Kau yang menghancurkan hidupku. Aku. Kau yang menjanjikan kemewahan padaku. Kalau aku tahu kau cuma miskiner berkedok pejabat, aku tidak akan sudi melahirkan anak untukmu. Bella balas meludah, menunjukkan sifat aslinya yang lebih kotor dari jalanan tempatnya berpijak. Nyonya Halimah bangkit. Terhuyung-huyung mendekati Bella, lalu dengan sisa tenaganya, ia menampar wajah Bella sekuat tenaga. Lah? Suaranya bergema nyaring melalui speaker. Perempuan pembawa sial. Gara-gara kau, anakku kehilangan segalanya. Kau benalu yang sesungguhnya. Bella tidak terima. Ia mendorong tubuh ringkih Nyonya Halimah hingga wanita tua itu tersungkur ke aspal yang berpasir. Elvano menangis semakin keras. Sebuah pemandangan yang sangat memuaskan. Keluarga harmonis yang mereka bangun di atas kebohonganku kini saling mencabik dan memangsa satu sama lain layaknya binatang buas yang kelaparan. Mereka tidak punya pilihan. Tidak ada hotel yang mau menerima kartu debit yang sudah diblokir. Tidak ada taksi yang mau mengangkut orang tanpa uang tunai. Melalui rekaman drone yang mengikuti mereka, aku melihat mereka akhirnya terpaksa berjalan kaki menembus ganggang sempit dan gelap di pinggir rel kereta. Mereka berjalan tertatih-tatih hingga akhirnya menemukan sebuah bangunan semi permanen yang terbengkalai. Sebuah gubuk reot di pinggir kali yang berbau selokan menyengat. Atapnya bocor, dindingnya terbuat dari tripleks yang lapuk, dan lantainya hanya beralaskan tanah liat yang lembab. Tidak ada kasur, tidak ada listrik, apalagi pendingin ruangan. Itulah istana baru mereka. Dewa duduk di lantai tanah itu, menutupi wajahnya dengan kedua tangan, bahunya bergetar karena menangis. Nyonya Halimah meringkuk di sudut gubuk, memeluk lututnya sambil terus meracau menyalahkan takdir. Sementara Bella duduk di ambang pintu, menatap kosong ke arah kali yang hitam pekat, menyadari bahwa ia baru saja menukar masa mudanya dengan seorang narapidana bangkrut. Mereka resmi menjadi gelandangan. Tanpa sepeser pun uang, tanpa satupun teman, dan besok pagi, dengan sebuah gugatan perdata yang akan mengikat mereka dalam perbudakan utang seumur hidup. Aku tersenyum tipis, mengangkat gelas anggurku ke arah layar monitor sebagai bentuk toast imajiner. Aku tidak merasakan simpati. Aku tidak merasakan iba. Kasih sayangku telah mati dibunuh oleh kesombongan mereka. Selamat datang di neraka yang kalian bangun sendiri. Bisikku dingin ke udara kosong. Dan percayalah, ini baru malam pertama. Aku memberikan isyarat pada Ardi. Matikan rekamannya. Biarkan mereka membusuk dalam kegelapan. Fokuskan tim legal kita besok pagi untuk menyita semua perhiasan yang melekat di tubuh wanita tua itu. Jangan sisakan 1 gram pun emas dari uangku di tangannya. Dilaksanakan, bukannya? Jawab Ardi sambil mematikan layar monitor utama. Sang eksekutor telah selesai memantau mangsanya. Aku menghabiskan sisa anggur merahku, merasakan kemenangan yang mengalir manis dan dingin di setiap pembuluh darahku. Pagi di lantai 50 menara firma hukum Paramita Partners selalu terasa seperti berada di puncak hierarki dunia. Kaca panoramik di sekeliling ruanganku menampilkan lanskap ibu kota yang tampak kecil dan tunduk di bawah kakiku. Tidak ada lagi aroma masakan dapur atau deburan debu dari karpet usang rumah Nyonya Halimah. Udara di ruangan ini disaring secara presisi, dingin, dan beraroma kekuasaan mutlak. Aku duduk di balik meja kerja dari kayu oak masif, mengenakan setelan Givenchy hitam pekat tanpa kerutan. Secangkir Earl Grey panas mengepul tipis di samping tumpukan dokumen audit forensik yang baru saja dirampungkan oleh tim analis finansialku semalam suntuk. Ardi masuk, mengetuk pintu kaca 2 kali sebelum melangkah dengan ritme terukur yang khas. Laporan pagi, bukan ya. Perhiasan emas milik Nyonya Halimah telah berhasil disita pagi ini oleh tim lapangan kita di bawah jembatan tol tempat mereka tidur semalam. Lapor Ardi tanpa ekspresi belas kasihan. Nilai total lelangnya diprediksi hanya sekitar 100 juta rupiah. Pecahan kecil, tapi cukup untuk menutupi biaya administrasi awal gugatan perdata kita. Bagus, balasku pelan, menyandarkan punggung ke kursi kulit. Biarkan wanita tua itu menangis kehilangan sisa-sisa harga dirinya. Dia harus belajar bahwa numpang hidup pada anak yang merupakan seorang pencuri tidak akan memberikannya jaminan masa depan yang aman. Ada satu hal lagi, Bu. Ardi melanjutkan, melirik layar tablet matnya. Mantan suami Anda, Dewangga,
sedang membuat keributan di lobi utama gedung ini. Dia memaksa masuk, berteriak-teriak mengaku sebagai suami dari salah satu staf kita. Keamanannya sudah bersiap untuk menyeretnya keluar ke jalanan. Aku tersenyum tipis. Senyum predator yang melihat mangsanya masuk sendiri dengan sukarela ke dalam kandang penyembelihan. Dewa pasti menghabiskan sisa malamnya yang menyedihkan di gubuk reot itu, merenungi nasibnya di lantai tanah yang dingin, lalu menyadari bahwa satu-satunya orang yang bisa menyelamatkannya dari jeruji besi hanyalah aku, istri yang ia usir dengan arogan demi seorang pelakor murahan. Jangan diusir dulu. Instruksiku datar, mataku menatap pantulan diriku di kaca jendela. Bawa dia naik melalui lift khusus barang. Jangan biarkan dia mengotori lobi utama kita dengan tapak kakinya. Masukkan dia ke ruang interogasi 3. Aku akan menemuinya di sana sebentar. Dilaksanakan, bukan ya. 10 menit kemudian, aku melangkah masuk ke ruang interogasi 3. Ruangan itu sengaja didesain sangat minimalis dan menekan psikologis, dengan pencahayaan putih LED yang menyilaukan dan suhu ruangan yang diatur sangat dingin. Sebuah meja stainless steel panjang yang memantulkan cahaya memisahkan 2 kursi besi. Di salah satu kursi itu, duduklah Dewangga. Penampilannya sungguh memuakkan mata. Kemeja putihnya yang kemarin siang ia banggakan saat menggandeng selingkuhannya kini kusut masai, bernoda lumpur, dan menyebarkan bau selokan yang sangat tajam menyengat penciuman. Wajahnya kuyu, kantung matanya menghitam, dan rambut pomadenya kini lepek berantakan. Aura eksekutif sombong yang menempel padanya kemarin sore telah menguap tanpa sisa di udara. Mendengar suara langkah sepatuku, Dewa mendongak. Matanya membelalak lebar melihatku. Aku bukan lagi wanita rapuh yang menyambutnya pulang dengan daster lusuh, dan senyuman hangat penuh pengabdian. Aku adalah algojonya yang datang membawa vonis mati. Kan ya, Sang. Dewa langsung bangkit dengan gerakan panik, mencoba merangsek maju untuk meraih tanganku yang bersih. 2 bodyguard berbadan tegap yang sedari tadi berdiri diam di sudut ruangan langsung bergerak secepat kilat. Mereka menekan kedua bahu Dewa dengan kasar hingga tubuh pria itu kembali terhempas keras ke kursi besinya. Jaga batasanmu, Tuan Dewangga. Ucapku dingin, menarik kursi di seberangnya dan duduk dengan postur tegak yang sangat mengintimidasi. Dan jangan pernah berani menyebut namaku dengan lidah kotormu itu lagi. Dewa menelan ludah dengan susah payah, matanya memancarkan keputusasaan yang absolut. Kan ya? Kumohon. Aku salah. Aku hilaf. Aku buta karena perempuan sialan itu. Tolong tarik semua gugatanmu. Aku diusir. Aku tidak punya apa-apa. Ibuku sakit tidur di pinggir kali kedinginan. Aira, di mana Aira? Aku ayahnya. Kita ini masih keluarga, kan? Keluarga? Aku mengulangi kata itu perlahan, meresapi kebodohan di baliknya seolah ia baru saja menyebutkan lelucon paling tidak lucu di muka bumi. Kau membuang putri kandungmu sendiri ke jalanan yang dingin, membiarkannya menangis di tengah badai hanya karena anak haram dari seorang parasit jalanan menginginkan bros di bajunya. Kau memilih untuk membela pencuri kecil itu daripada darah dagingmu sendiri. Bagiku, sejak detik air mata Aira jatuh menyentuh tanah rumah itu, gelar ayah dan suamimu sudah kadaluarsa secara permanen. Aku membuka tas kecilku, mengeluarkan sebuah flash disk berlapis titanium, dan meletakkannya berdenting nyaring di atas meja stainless steel. Ini adalah salinan digital dari seluruh rekam jejak finansialmu. Setiap transaksi gelap, setiap pemalsuan tanda tangan, setiap manipulasi data untuk mencairkan aset beracun dari bank sentralis yang seharusnya digunakan untuk pendanaan proyek sah. Kau menukarnya dengan mobil sport murahan dan perhiasan emas norak. Semuanya sudah kuserahkan ke meja kejaksaan dengan bukti yang tak terbantahkan. Wajah Dewa berubah lebih pucat dari mayat. Kania, jangan. Kumohon. Kalau kau teruskan ini, aku akan langsung dipenjara. Siapa yang akan menafkahimu dan Aira nanti? Aku tertawa pelan. Tawa yang sangat renyah, merdu, namun menusuk menembus tulang rusuknya. Menafkahiku. Aku menyandarkan punggungku, menatapnya dengan rasa kasihan yang sangat minim. Kau pikir gaji Vice President MU yang menyedihkan itu menafkahiku selama ini? Lihat sekelilingmu, Dewa. Gedung raksasa ini, firma hukum ini, hanyalah sebagian kecil dari portofolio investasiku yang berserakan. Aku memiliki capital gain tahunan yang nominalnya bisa membeli nyawa seluruh direksi di bankmu. Kau tidak pernah menafkahiku. Kau hanyalah benalu yang kubiarkan tumbuh merambat karena aku terlalu malas untuk mencabutnya dari akarku. Dewa membisu total.
Realitas brutal itu akhirnya menghantam otaknya yang sempit bertubi-tubi. Ilusi kekuasaan patriarkinya hancur berkeping-keping menjadi debu. Aku kesini untuk berdamai, kan ya? Aku janji akan menceraikan Bella sekarang juga. Aku akan buang dia ke jalan. Kumohon, berikan aku akses ke rekeningku lagi. Biarkan ibuku kembali tinggal di rumah itu. Dewa merengek tanpa rasa malu. Air matanya mulai menitik deras membasahi pipinya yang kotor. Pria yang kemarin merasa menjadi raja ini kini menangis meronta layaknya balita. Tidak ada negosiasi untuk seorang pengkhianat. Potongku tajam. Mataku menatap lurus menembus retinanya. Pagi ini, bankmu telah resmi mengajukan tuntutan pidana berlapis. Kau tidak hanya menghadapi gugatan perdata ganti rugi senilai 12,5 miliar rupiah, tapi juga ancaman kurungan penjara minimal 10 tahun atas tindak kejahatan korupsi perbankan. Tapi aku suamimu, kan ya? Jerit Dewa frustrasi, tangannya memukul meja logam hingga berbunyi nyaring. Kau adalah sampah sejarah yang sudah resmi kubuang ke tempat pembuangan akhir. Kataku tanpa berkedip sedikit pun. Kau telah masuk blacklist BI. Semua asetmu telah melalui proses likuidasi aset secara paksa tanpa sisa. Bahkan jika kau keluar dari penjara 10 tahun lagi, sistem autodebit dari firma ini akan langsung menyedot setiap rupiah yang kau hasilkan sebagai kuli bangunan. Kau tidak akan pernah bisa bernapas lega. Dewa terisak dengan sangat keras. Ia menjatuhkan kepalanya ke atas meja logam yang sangat dingin, menangis meraung-raung meratapi kebodohan fatalnya. Pria itu sudah hancur lebur tanpa sisa. Aku berdiri dengan anggun, merapikan setelanku. Aku memberikan isyarat pada bodyguard di belakang Dewa. Bawa pria ini keluar dari gedungku. Lempar dia ke trotoar depan. Biarkan mobil patroli polisi yang sedang dalam perjalanan menjemputnya di sana. Kania, jangan tinggalkan aku. Aku suamimu, Kania. Raung Dewa saat dua pria berjas hitam menyeretnya secara paksa dari kursi. Kakinya meronta, mencoba meraih ujung jas hitamku, namun jarak antara penguasa dan pecundang terlalu jauh untuk ia jangkau. Aku hanya berdiri diam tanpa emosi, menatapnya diseret keluar dari ruangan dengan tatapan kosong. Sang eksekutor tidak memiliki ruang untuk kelemahan bernama iba. Pintu baja tertutup rapat, memotong jeritan putus asa Dewa. Aku berbalik dan melangkah keluar menuju singgasanaku. Mulai detik ini, aku tidak lagi berurusan dengan gelandangan. Hukum dan waktu yang akan menyiksa mereka, perlahan dan menyakitkan. Layar televisi beresolusi 8K di ruang kerjaku menampilkan breaking news yang sangat memanjakan mata pada pukul 2 siang. Sebuah tayangan langsung dari halaman gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Di sana, di tengah kilatan lampu flash kamera puluhan wartawan, berdirilah Dewangga. Pria yang kemarin mengusirku dari rumah dengan dagu terangkat tinggi itu kini menunduk dalam-dalam, mengenakan rompi tahanan berwarna oranye neon yang sangat kontras dengan kulitnya yang pucat pasi. Borgol besi mengkilap mengunci kedua pergelangan tangannya. Tersangka berinisial D, mantan eksekutif sebuah bank swasta terkemuka, resmi ditahan hari ini atas dugaan tindak pidana korupsi perbankan dan pencucian uang. Suara news ancor menggema di seluruh penjuru ruanganku. Berdasarkan hasil audit independen, tersangka diduga memasukkan profil risiko kredit untuk mengalirkan dana sebesar 12,5 miliar rupiah ke sejumlah perusahaan cangkang. Aku menyesap teh kamomil hangat dari cangkir porselen putihku, menikmati setiap detik tayangan tersebut. Tim finansialku telah merampungkan audit forensik dengan sangat brutal. Tidak ada satupun celah hukum yang tersisa untuk Dewa berkelit. Jaring laba-laba yang kurajut selama berbulan-bulan kini telah membungkusnya rapat-rapat. Karirnya hancur, kebebasannya direnggut, dan yang paling menyiksa bagi pria arogan sepertinya, reputasinya hancur lebur ditonton jutaan pasang mata. Namanya yang kini bertahta di puncak blacklist BI, akan memastikan bahwa setelah ia keluar dari sel penjara 10 tahun lagi, ia tidak akan bisa membuka rekening bank paling murah sekalipun. Ponselku bergetar pelan di atas meja oak masif. Pesan masuk dari Ardi. Tersangka sudah masuk sel isolasi, Bu. Target kedua dan ketiga sedang mengalami friksi internal yang signifikan di lokasi pantauan. Saya sudah menyambungkan siaran langsungnya ke monitor Anda. Aku meletakkan cangkir tehku dan menggeser pandangan ke monitor ganda di sebelah kiri. Jendela video dari kamera drone pengintai bayaran Ardi terbuka, menampilkan visual resolusi tinggi dari sebuah gubuk reot di pinggiran rel kereta api. Kontras antara penthouse sejuk beraromaterapi yang kudiami dengan lokasi kumuh di layar itu sangatlah absolut. Dari visualnya saja,
Aku hampir bisa mencium bau selokan yang menggenang dan tumpukan sampah basah di sekeliling bangunan lapuk tersebut. Di sanalah Nyonya Halimah berada. Mertuaku yang gila hormat itu duduk di lantai tanah beralaskan koran bekas. Wajahnya yang biasa angkuh kini tampak luar biasa keriput, kusam, dan dipenuhi debu jalanan. Gaun brokat sisa pesta kemarin siang kini terlihat lebih kotor dari kain pel. Ia tampak meringis kesakitan, memegangi perutnya yang keroncongan. Di masa lalu, jika aku terlambat menyajikan sarapan 5 menit saja saat mengenakan daster lusuh di rumahnya, ia akan memakiku sebagai menantu tak berguna yang numpang hidup. Sekarang, ia bahkan tidak punya akses ke segelas air bersih. Namun, drama sesungguhnya baru saja dimulai. Dari sudut layar, sosok Bella, sang pelakor murahan, muncul dari balik pintu triplex Reyot. Penampilannya sangat berantakan, tapi ia tidak sedang meratapi nasib. Di tangannya terdapat sebuah tas koper besar berisi pakaian dan beberapa barang bermerek palsu yang luput dari sitaan pengadilan. Ia sedang bersiap untuk melarikan diri. Sang parasit telah menyadari bahwa inangnya sudah mati, dan ia butuh mencari inang baru untuk dihisap darahnya. Nyonya Halimah, melihat gelagat Bella yang hendak kabur, langsung memaksakan diri bangkit. Suara seraknya tertangkap jelas oleh mikrofon jarak jauh drone kami. "Kau mau kemana, perempuan gatal?" jerit Nyonya Halimah. Tangannya yang gemetar berusaha menarik ujung koper Bella. "Anakku sedang ditahan polisi gara-gara menuruti nafsumu. Kau harus bertanggung jawab. Belikan aku makanan. Aku lapar." Bella menepis tangan Nyonya Halimah dengan sangat kasar hingga wanita tua itu terhuyung mundur. Wajah Bella yang biasanya dibuat sok manis kini berubah menjadi seringai penuh kebencian dan rasa jijik. "Bertanggung jawab? Bertanggung jawab untuk apa?" bentak Bella, suaranya melengking membelah udara kumuh itu. "Anakmu itu penipu miskin. Dia berbohong padaku. Kalau aku tahu dia cuma pegawai bank yang mencuri uang nasabah, aku tidak akan mau disentuh olehnya. Lepaskan koperku, dasar nenek tua bangka. Aku tidak sudi numpang hidup di tempat sampah ini bersamamu. Kurang ajar. Berani kau menghinaku." Nyonya Halimah tidak terima harga dirinya diinjak-injak oleh wanita yang kemarin baru saja ia puja-puja sebagai pembawa rezeki. Dengan sisa tenaga yang didorong oleh keputusasaan, Nyonya Halimah menerjang maju dan menjambak rambut sambungan Bella dengan sekuat tenaga. "Ah, lepaskan, dasar nenek gila," jerit Bella kesakitan. Koper di tangannya terlepas jatuh ke tanah berlumpur. Keduanya bergumul kotor di depan gubuk Reyot itu. Bella yang lebih muda dan bertenaga akhirnya berhasil mendorong tubuh ringkih Nyonya Halimah. Wanita tua yang selalu memuja status sosial itu terjerembab keras ke dalam kubangan lumpur hitam bercampur sampah sayuran busuk. Nyonya Halimah merintih kesakitan, tidak mampu lagi berdiri. Kotor, terhina, dan ditelantarkan. Pemandangan yang sangat puitis. Mereka hanyalah sampah sejarah yang sedang mengais sisa-sisa eksistensi di dasar rantai makanan. Bella merapikan rambutnya yang berantakan, meludah tepat di depan wajah Nyonya Halimah yang tersungkur. "Rasakan itu. Minta saja uang pada mantan menantumu yang kaya raya itu. Aku mau pergi mencari pria yang benar-benar punya uang, bukan benalu sepertimu dan anakmu." Bella membalikkan badan, mengangkat kopernya dengan senyum kemenangan kecil. Berpikir ia bisa melarikan diri dari malapetaka ini begitu saja. Ia berpikir hukum hanya akan mengikat dewa. Betapa bodohnya wanita ini. Dalam dunia korporat, ketidaktahuan bukanlah sebuah pembelaan hukum. Tepat ketika Bella baru melangkah 5 meter menjauhi gubuk, sebuah mobil SUV hitam legam dengan plat nomor khusus berhenti mendadak, menghalangi jalan setapaknya. 4 pria berjas rapi, tim legal eksternal dari firma hukumku dan 2 petugas pengadilan negeri, turun dari mobil tersebut. Bella membeku. Langkahnya terhenti seketika. Salah satu petugas pengadilan berjalan mendekati Bella yang kini gemetar ketakutan, menyodorkan sebuah map tebal berlambang Garuda. "Saudari Bella Anastasia?" tanya petugas itu dengan nada datar tanpa emosi. "Iya, ada apa, Pak?" Saya tidak tahu apa-apa soal kejahatan Mas Dewa. Saya cuma korban penipuannya." Bella mulai meracau, memainkan kartu wanita lemah yang selalu menjadi senjata andalannya. "Anda tidak berstatus sebagai korban," potong petugas itu telak, menyerahkan dokumen tersebut secara paksa ke tangan Bella. "Ini adalah surat panggilan resmi dan pemberitahuan penyitaan atas gugatan perdata sengketa aset. Berdasarkan pelacakan forensik, rekening pribadi Anda menjadi penampung utama dari aliran dana aset beracun yang digelapkan oleh tersangka Dewangga. Secara hukum perdata dan pidana TPPU,
Anda diwajibkan mengembalikan kerugian material senilai 6.800 juta rupiah kepada pihak penggugat. Mata Bella mendelik seakan mau keluar dari kelopaknya. Dokumen tebal itu meluncur jatuh dari tangannya yang mendadak lemas tak bertulang. Enggak. Saya tidak punya uang sebanyak itu. Ruko dan mobil saya sudah disita semua. Itu baru menutupi 10% dari total denda dan kerugian, ucap perwakilan dari firmaku, melangkah maju dengan tatapan merendahkan. Seluruh sisa aset Anda sedang dalam proses likuidasi aset. Selain itu, sistem perbankan nasional telah mengaktifkan auto debit pada identitas Anda. Artinya, mulai detik ini hingga puluhan tahun ke depan, setiap rupiah yang Anda hasilkan, entah dari bekerja di pabrik atau menyapu jalanan, akan otomatis terpotong untuk melunasi utang Anda kepada perusahaan Nyonya Kania Paramita. Selamat menikmati hidup baru Anda. Tim legal itu berbalik, kembali masuk ke dalam SUV hitam, dan melaju pergi meninggalkan Bella yang kini terduduk lemas di tanah berlumpur, berteriak histeris menjambak rambutnya sendiri. Rencananya untuk melarikan diri dan mencari sugar daddy baru telah dihancurkan dalam hitungan detik. Siapa pria kaya yang mau mengencani seorang wanita yang memiliki utang miliaran dan seluruh rekeningnya disadap secara legal? Aku menyandarkan punggung ke kursi kulitku, tersenyum puas menatap layar monitor. Sementara portofolio investasiku terus mencetak capital gain yang fantastis setiap detiknya, mereka di sana sedang memulai hari pertama sebagai gelandangan yang terjebak dalam perbudakan utang seumur hidup. Sang eksekutor tidak pernah membiarkan satupun mangsanya lolos dari jaring. Tidak Dewa, tidak Nyonya Halimah, dan tentu saja tidak si pelakor murahan itu. Skakmat finansial ini telah sempurna. Dunia terus berputar, dan bagi mereka yang memegang kendali atas kapital, perputaran itu selalu menghasilkan emas. Aku duduk di balik meja kerjaku, memandangi layar tablet yang menampilkan grafik hijau dari portofolio investasiku. Penangkapan Dewangga kemarin siang sempat membuat saham bank sentralis terkoreksi sesaat. Namun langkah strategisku menggunakan proksi untuk membuang seluruh aset beracun tepat waktu justru melambungkan kepercayaan investor pada firma hukumku. Hanya dalam waktu 24 jam, capital gain yang kuraup cukup untuk membangun 10 panti asuhan mewah di pusat kota. Namun, di belahan bumi yang sama, hukum termodinamika finansial juga berlaku. Untuk setiap kekayaan yang tercipta, ada kemiskinan yang harus dibayar lunas oleh mereka yang bodoh. Ardi melangkah masuk ke ruanganku. Wajahnya yang biasa kaku layaknya robot kini menyiratkan sedikit rasa jijik yang berusaha ia tutupi. Bukannya, panggil Ardi, suaranya sedikit lebih rendah dari biasanya. Ada gangguan keamanan di lobi utama lantai dasar. Target kedua, Nyonya Halimah, sedang membuat keributan. Dia memaksa masuk melewati turnstile keamanan dan berteriak-teriak memanggil nama Anda. Penampilannya sangat tidak pantas untuk berada di gedung ini. Aku menutup tabletku perlahan. Sudut bibirku tertarik membentuk senyuman tipis yang sangat mematikan. Sang benalu tua itu akhirnya menyerah pada kenyataan. Setelah ditinggalkan oleh putranya yang membusuk di penjara dan dicampakkan oleh sang pelakor murahan di tengah kubangan lumpur, wanita gila hormat itu tidak memiliki siapa-siapa lagi di dunia ini selain mantan menantu yang dulu selalu ia ludahi harga dirinya. Apakah petugas keamanan sudah mengusirnya? Tanyaku santai. Mereka sedang menunggu instruksi Anda, Bu. Mengingat dia terus berteriak mengklaim sebagai ibu mertua Anda, kepala keamanan tidak ingin mengambil tindakan fisik yang bisa memicu sorotan kamera ponsel dari klien-klien VIP kita di lobi. Keputusan yang cerdas. Aku berdiri, merapikan setelan haute couture berwarna midnight blue yang membalut tubuhku dengan sempurna. Jangan bawa dia naik. Biarkan dia tetap di lobi utama. Aku sendiri yang akan turun ke bawah. Sangat disayangkan jika pertunjukan penebusan dosa ini tidak disaksikan oleh publik. Lift eksklusif membawaku turun ke lantai dasar dalam hitungan detik. Pintu perak itu terbuka, menyuguhkan pemandangan lobi utama firma hukumku yang berlapis marmer carrara putih tanpa celah. Ruangan raksasa itu dipenuhi oleh para eksekutif bersetelan mahal, CEO perusahaan multinasional, dan pengacara papan atas. Dan di tengah-tengah kemegahan itu, terduduklah Nyonya Halimah. Visualnya benar-benar merusak estetika ruanganku. Ia tampak persis seperti seonggok sampah sejarah yang baru saja tersapu ombak badai. Gaun brokat kebanggaannya robek di beberapa bagian, berlapis lumpur kering berwarna kehitaman. Rambutnya yang biasa disanggul rapi kini acak-acakan layaknya sarang burung. Aroma yang menguar dari tubuhnya adalah campuran antara keringat basi dan bau selokan yang sangat menyengat,
membuat beberapa klien VIP di sekitarnya menutup hidung dan melangkah mundur dengan tatapan jijik. Pemandangan ini jauh melampaui ekspektasiku. Sang eksekutor dalam diriku bersorak merayakan kehancuran ego wanita tua ini. Melihatku berjalan keluar dari lift dengan diapit oleh dua pengawal pribadi, mata Nyonya Halimah membelalak. Ia memaksakan diri bangkit dengan lututnya yang gemetar, merangsek maju melewati dua petugas keamanan yang berusaha menahannya. Kania, nak, jeritnya histeris, suaranya parodan pecah. Air mata yang bercampur dengan debu jalanan membentuk aliran kotor di keriput pipinya. Tolong ibu, nak, tolong ibu. Aku berhenti tepat 3 langkah di depannya. Jarak yang cukup aman untuk memastikan jas mahalku tidak terkontaminasi oleh kuman keputusasaannya. Ibu. Aku mengulang kata itu dengan intonasi datar. Suaraku menggema di lobi yang mendadak sunyi senyap. Ratusan mata kini tertuju pada kami. Seingatku, ibuku sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Kau hanyalah seorang wanita asing yang kebetulan melahirkan seorang pencuri yang pernah singgah di hidupku. Nyonya Halimah langsung menjatuhkan dirinya, bersujud tepat di ujung sepatu hak tinggiku. Tangannya yang kotor berusaha menggapai kakiku, namun salah satu pengawalku dengan cepat menepisnya menggunakan tongkat taktis. Ampuni aku, Kania. Aku buta. Aku termakan omongan perempuan iblis itu. Nyonya Halimah meratap, memukul-mukul lantai pualam. Bella meninggalkanku di pinggir rel. Dia mendorongku ke lumpur dan lari meninggalkanku sendirian di gubuk reot itu. Aku tidak punya uang sepeser pun. Aku belum makan sejak kemarin siang. Nak. Dewa anakku ada di penjara. Kau harus mengeluarkannya. Kania. Hanya kau yang bisa menyelamatkan kami. Aku menatapnya dari atas, mengamati setiap detail penderitaannya dengan kalkulasi yang sangat dingin. Manipulasi emosionalnya benar-benar murahan. Ia menyalahkan Bella, menyalahkan keadaan, tapi tak sedikit pun ia menyadari bahwa akar dari semua ini adalah ketamakannya sendiri. Menyelamatkan anakmu. Aku mendengus pelan, nada bicaraku penuh dengan racun sinisme. Anakmu berada di sel tahanan karena dia merampok uang nasabah senilai 12.500.000.000 rupiah. Bank sentralis yang melaporkannya ke pihak berwajib atas dasar audit forensik dari firmaku. Mengeluarkannya dari sana sama saja dengan menentang hukum. Dan aku adalah hukum itu sendiri. Nyonya Halimah mendongak. Wajahnya menyiratkan teror murni. Tapi kau istrinya. Kau kaya raya. Rumah sakit, panti asuhan, gedung ini, kau punya segalanya. Bayar saja utangnya. Berikan kembali rumahku yang kau sita itu. Aku mohon, biarkan aku tinggal di sana lagi, meskipun hanya di kamar pembantu. Kau masih berani meminta rumahku setelah semua yang kau lakukan. Aku melangkah maju 1 inci, mencondongkan tubuhku untuk menatap langsung ke dalam mata tuanya yang putus asa. Dengarkan aku baik-baik, Nyonya Halimah. Desisku tajam, memastikan setiap suku kataku mengiris ulu hatinya. Selama 7 tahun, aku memakai daster lusuh dan memasak di dapurmu, menahan diri saat kau menghinaku sebagai wanita miskin yang numpang hidup pada anak lelakimu. Kau memujanya bagai dewa, padahal dia hanya seekor parasit yang diam-diam menguras hartaku. Dan saat hari raya itu tiba, kau mengusir putri kandungku ke tengah badai hujan hanya untuk membela anak haram dari pelacur murahan itu. Aku berdiri tegak kembali, membiarkan suaraku menggelegar ke seluruh penjuru lobi. Semua hartamu, perhiasan emas norakmu, hingga rumah mewah yang kau banggakan itu telah resmi masuk ke dalam tahap likuidasi aset. Tidak ada satupun yang tersisa untukmu. Teman-teman sosialitamu telah memblokir nomormu karena takut terseret skandal. Anak kebanggaanmu sudah masuk blacklist BI dan akan membusuk di penjara. Dan si pelakor itu? Dia sedang dikejar-kejar oleh penagih utang karena gugatan perdata yang kulemparkan padanya, memastikan masa depannya hancur lewat jeratan autodebit seumur hidup. Nyonya Halimah membeku. Mulutnya menganga tanpa suara. Realitas absolut ini akhirnya menghancurkan sisa-sisa kewarasannya. Ia tidak lagi memiliki panggung. Ia tidak lagi memiliki topeng agamisnya. Ia hanyalah cangkang kosong yang sedang menunggu kematian. Kau resmi menjadi seorang gelandangan. Vonisku tanpa belas kasihan. Dan ruang lobi ini terlalu mahal untuk dihirup oleh seorang tunawisma. Bawa dia keluar dari propertiku. Jika dia berani kembali, serahkan dia ke polisi atas tuduhan perbuatan tidak menyenangkan dan trespassing. Kania. Tidak. Kania.
Jeritan Nyonya Halimah melengking menyayat hati saat dua petugas keamanan bertubuh raksasa menarik lengannya dengan kasar, menyeret tubuh tuanya melintasi lantai marmer yang mengkilap. Kuku-kukunya menggaruk lantai, meninggalkan jejak keputusasaan yang sia-sia, sebelum akhirnya tubuh kotor itu dilempar keluar menembus pintu putar kaca, kembali ke kerasnya aspal jalanan ibu kota yang memanggang. Aku berbalik, mengabaikan tatapan kagum sekaligus ngeri dari para klien VIP di sekelilingku. Sepatu hak tinggiku berketuk konstan memecah kesunyian, melangkah kembali menuju lift eksklusifku. Skakmat ini sangat sempurna. Mereka ingin melihatku menderita di jalanan, namun kini mereka sendirilah yang merangkak di dasar rantai makanan tanpa ada seorang pun yang sudi menolong. Papan catur telah bersih. Waktunya sang ratu menikmati kemenangannya dalam keheningan yang absolut. Matahari terbenam di ufuk barat Jakarta, menggantikan panasnya aspal dengan gemerlap lampu neon yang menawarkan ilusi kemewahan. Di dalam penthouse pribadiku, aku duduk dengan tenang di sofa kulit Chesterfield, menikmati simfoni kehancuran yang telah kuorkestrasikan dengan begitu sempurna. Dewangga kini meringkuk di balik jeruji besi, menanti jadwal persidangan yang akan meresmikan statusnya sebagai narapidana miskin. Nyonya Halimah, sang pemuja kasta yang dulu selalu mencibirku saat aku mengenakan daster lusuh, telah resmi menjadi gelandangan tanpa arah yang hanya bisa meratapi nasibnya di trotoar ibu kota. Papan caturku hampir bersih. Hanya tersisa satu bidak rendahan yang masih mencoba merangkak kabur dari takdirnya. Bella. Sang pelakor murahan itu berpikir bahwa ia cukup pintar untuk melepaskan diri dari jerat hukumku. Layar tablet di pangkuanku menyala, menampilkan panggilan video terenkripsi dari Ardi. Asistenku itu sedang berada di dalam mobil pengintai yang terparkir di kawasan elit SCBD. Laporan malam, bukannya? Sapa Ardi dengan nada mekanisnya yang khas. Target ketiga terpantau memasuki lounge eksklusif di lantai dasar gedung pencakar langit ini. Sesuai prediksi Anda, ia sedang mencoba memancing mangsa baru. Penampilannya dimaksimalkan dengan sisa-sisa barang KW yang tidak masuk dalam daftar likuidasi aset pengadilan. Aku menyeringai dingin. Sambungkan akses kamera CCTV lounge itu ke layar utamaku. Ardi. Mari kita tonton bagaimana seekor parasit jalanan mencoba bertahan hidup setelah inangnya mati. Dalam hitungan detik, monitor raksasa di dinding ruang kerjaku menampilkan visual resolusi tinggi dari sudut pandang kamera keamanan klub malam tersebut. Di sana, duduk di area bar yang temaram, tampaklah Bella. Ia mengenakan gaun hitam ketat yang mengekspos lekuk tubuhnya, berusaha memancarkan aura sosialita kelas atas. Wajahnya dipoles riasan tebal, menyembunyikan lingkar mata hitam akibat kurang tidur setelah kabur dari gubuk reot dan meninggalkan Nyonya Halimah di kubangan lumpur kemarin sore. Dari rekaman audio yang diretas oleh tim IT firmaku, aku bisa mendengar tawa palsu Bella saat ia menggoda seorang pria parubaya bersetelan jas mahal di sebelahnya. Pria itu tampaknya seorang ekspatriat atau pengusaha yang sedang mencari hiburan malam. Bella mengibaskan rambutnya, mencondongkan tubuhnya lebih dekat. Oh, saya pengusaha di bidang kecantikan, Tuan. Tapi sayangnya, mantan kekasih saya memblokir beberapa akses dana bisnis saya karena perselisihan kecil. Ngin, Anda bisa membantu saya malam ini? Rayunya dengan suara manja yang membuat perutku mual. Ia mencoba merajut ilusi baru, mencari inang kaya untuk numpang hidup. Ia tidak sadar bahwa di dunia nyata, hukum finansial jauh lebih kejam daripada sekadar kecemburuan. Aku mengetuk jemariku di atas meja kaca. Ardi? Apakah perintah pembekuan dari pengadilan sudah terintegrasi penuh ke semua payment gateway nasional? 100% aktif, Bu. Jawab Ardi cepat. Surat gugatan perdata dengan tuntutan ganti rugi 6.800 juta rupiah atas aliran dana aset beracun telah menjadikan identitas KTP dan biometrik Bella sebagai subjek pengawasan finansial ketat. Selain itu, sistem autodebit pemulihan aset kita akan langsung menolak segala bentuk transaksi keluar. Kartu kredit palsunya, dompet digitalnya, semuanya telah dibekukan secara mutlak. Sempurna, bisikku pelan. Mataku tak lepas dari layar monitor. Sang eksekutor siap menjatuhkan palu terakhirnya. Di layar, pria parubaya itu tampak terpesona oleh tubuh Bella. Ia memanggil bartender dan memesan 2 gelas Dom Perignon, sebotol sampanye bernilai puluhan juta rupiah. Sang pria dengan sombongnya menyodorkan black card-nya, namun Bella, yang ingin terlihat sebagai wanita mandiri yang kaya raya, menahan tangan pria itu dengan gaya elegan murahan. Biar saya yang traktir malam ini, sayang, ucap Bella, mengeluarkan sebuah kartu kredit platinum dari dalam tasnya.
Kartu itu adalah sisa fasilitas suplementari dari rekening Dewa yang belum sempat ditarik secara fisik. Ia menggesekkannya ke mesin edisi bartender dengan gerakan penuh percaya diri. 1 detik. 2 detik. Mesin edisi itu berbunyi titik-titik panjang. Layarnya berkedip merah terang. Declined. Wajah Bella sedikit pias, namun ia berusaha tersenyum kikuk. Mesinnya mungkin error. Coba pakai kartu debit saya yang ini, katanya, menyodorkan kartu lain. Bartender menggesek kartu debit tersebut. Hasilnya sama. Declined. Account frozen. Pria parubaya di sebelahnya mulai mengerutkan kening, menatap Bella dengan pandangan curiga. Nona, kau bilang kau pengusaha sukses? Mengapa semua kartumu ditolak? Kepanikan mulai merayap di wajah Bella yang tertutup riasan tebal. Tunggu sebentar, pasti ada kesalahan dari pihak bank. Biar saya cek dompet digital saya. Bella merogoh ponselnya dengan tangan gemetar, membuka aplikasi perbankan. Namun yang muncul di layarnya hanyalah notifikasi berlogo merah dari Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa seluruh akunnya ditangguhkan atas perintah pengadilan negeri. Ia kini berada di dasar klasemen Blacklist BI. Melihat gelagat Bella yang panik bak pencuri ketahuan, pria parubaya itu mendengus jijik. Ia menarik kembali gelas sampainya, melemparkan beberapa lembar uang ratusan ribu ke meja untuk membayar minumannya sendiri, lalu berdiri meninggalkan Bella tanpa menoleh sedikit pun. Pria kaya tidak suka berurusan dengan wanita yang mengeluarkan aura kemiskinan dan masalah hukum. Bella ditinggalkan sendirian di meja bar, menanggung tatapan merendahkan dari bartender dan tamu-tamu elit lainnya. Ia telah ditelanjangi di depan publik. Harga dirinya sebagai benalu kelas atas runtuh seketika menjadi debu. Namun, hukuman sesungguhnya dari alam semesta belum dimulai. Pintu masuk lounge eksklusif itu mendadak terbuka kasar. 3 pria berwajah sangar, bertato, dan mengenakan jaket kulit hitam melangkah masuk, mengabaikan protes dari petugas keamanan klub. Mereka adalah kelompok penagih utang ilegal, lintah darat tak beradab yang terkenal kejam dan tanpa ampun di wilayah ibu kota. Kemarin, dalam upaya putus asanya untuk kabur setelah aku menyita seluruh hartanya, Bella telah menggadaikan BPKB mobil sport yang sebenarnya sudah masuk daftar sita, meminjam uang tunai ratusan juta rupiah dari sindikat pinjaman gelap ini. Ia berpikir audit forensik dari firmaku tidak akan sampai merambah ke dunia hitam. Betapa bodohnya kalkulasi wanita itu. Pemimpin lintah darat itu, seorang pria botak dengan luka gores memanjang di pipinya, berjalan lurus menuju meja bar. Ia mencengkeram kerah belakang gaun hitam Bella dengan sangat kasar, mengangkat wanita itu dari kursi barnya layaknya mengangkat seekor tikus got yang terperangkap. Dapat juga kau, dasar penipu. Bentak pria botak itu, suaranya menggema mengalahkan dentuman musik EDM di lounge tersebut. Kau berani memberikan BPKB bodong pada bos kami. Mobil itu sudah ditarik pengadilan, dan kau berani meminjam 500 juta tunai dari kami. Bella menjerit histeris, meronta-ronta di udara dengan air mata riasan yang meleleh menghitam di pipinya. Lepaskan. Lepaskan aku. Aku akan bayar. Aku sedang mencari donatur malam ini. Tolong. Bayar pakai apa? Bermu. Pria botak itu meludah ke lantai marmer yang mengkilap. Bawa perempuan ini keluar. Bos ingin memberinya pelajaran tentang bagaimana cara melunasi utang tanpa menggunakan uang. 2 anak buahnya langsung mengapit lengan Bella, menyeretnya tanpa ampun menembus kerumunan tamu kelab yang hanya bisa menonton dengan ngeri sekaligus takjub. Sepatu hak tinggi Bella terlepas dan tertinggal di lantai. Gaun mahalnya robek ditarik paksa. Jeritan tangisnya menggema panjang saat ia diseret keluar dari pintu utama, lalu dilempar dengan kasar ke dalam sebuah mobil van tanpa jendela yang sudah menunggu di lorong gelap belakang gedung. Lorong belakang itu dipenuhi tumpukan kantong sampah basah sisa dapur kelab, memancarkan bau selokan yang sangat busuk. Tempat yang luar biasa pantas untuk mengubur seekor sampah sejarah yang tak berguna. Pintu van ditutup dengan bantingan keras, memutus jeritan putus asa sang pelakor murahan itu untuk selamanya dari dunia gemerlap. Aku tersenyum lebar, menyandarkan kepalaku ke sandaran sofa kulitku yang sejuk. Aku sama sekali tidak perlu mengotori tanganku dengan darah. Kekuatan dari sebuah portofolio hukum dan finansial yang dikelola dengan brilian adalah kemampuannya memicu reaksi berantai yang mematikan. Aku hanya perlu memutus aliran dananya, menggunakan hak veto untuk mengunci rapat masa depannya, dan membiarkan ekosistem keras jalanan memangsa-mangsanya sendiri. Bella tidak akan pernah bisa lagi menikmati uang sepeser pun. Hidupnya kini sepenuhnya berada dalam cengkeraman kekejaman lintah darat,
Sebuah hukuman neraka yang jauh lebih mengerikan daripada sekadar berbaring di dinginnya sel tahanan. Layar monitor raksasaku kini kembali memancarkan data grafik hijau dari capital gain investasiku yang terus meroket. Aku menutup laptopku secara perlahan. Malam ini, aku akan tertidur sangat nyenyak. Tidak ada lagi manusia rendahan yang berani merampas senyuman putriku. Tidak ada lagi yang berani mengusir kami ke tengah badai. Karena di dunia nyata, keadilan tidak pernah jatuh begitu saja dari langit. Keadilan harus dibeli, dirancang, dan dieksekusi tanpa setitik pun keraguan. Dan aku, Kania Paramita, telah membuktikan dengan tuntas bahwa tidak ada seorang pun yang bisa selamat dari skakmat sang eksekutor hukum. Di balik tembok beton setebal 40 cm rumah tahanan negara kelas 1 Cipinang, waktu seakan berhenti berdetak bagi Dewangga. Pria yang sebulan lalu selalu membusungkan dada sebagai vice president dengan setelan jas mahal itu, kini hanyalah tahanan nomor 049. Tidak ada lagi karpet tebal yang empuk, tidak ada lagi aroma pendingin ruangan yang mewah, dan tentu saja, tidak ada lagi tatapan penuh hormat dari bawahannya. Lantai sel isolasi berukuran 2x3 meter itu terasa sedingin es. Dewangga duduk meringkuk di sudut ruangan yang pengap, memeluk lututnya yang gemetar hebat. Kulitnya yang dulu terawat kini kusam, dipenuhi ruam merah akibat gigitan serangga kasur yang bersarang di tikar tipisnya. Ia tidak bisa memejamkan mata. Setiap kali kelopaknya tertutup, bayangan palu hakim yang diketuk 3 kali di ruang sidang kembali terngiang dengan keras, menghantuinya layaknya malaikat maut finansial yang tak kenal lelah. Vonis 15 tahun penjara tanpa hak remisi sedikit pun. Tuduhan tindak pidana pencucian uang dan penciptaan aset beracun senilai 12 miliar 500 juta rupiah telah mengunci nasibnya secara mutlak. Selama proses persidangan, Dewangga sama sekali tidak berkutik. Kania telah menggunakan hak veto dari firma hukum raksasanya untuk memberikan instruksi senyap kepada Perhimpunan Advokat Ibu Kota. Hasilnya, tidak ada satupun pengacara yang berani menyentuh kasus Dewangga. Pria arogan itu dibiarkan maju ke meja hijau dan ditelanjangi rentan tanpa sehelai tameng pelindung pun. Kini, ia dikelilingi oleh narapidana kelas kakap yang mengetahui betul detail memalukan dari kejahatannya. Mereka tidak memiliki secuil pun rasa hormat pada seorang bankir korup yang nekat mencuri uang nasabah hanya untuk membiayai gaya hidup seorang pelakor murahan. Di mata para penjahat kekerasan sekalipun, Dewangga adalah kasta terendah. "Heh, Tuan Direktur," bentak seorang narapidana berbadan gempal dari sel seberang, sengaja memukul jeruji besi dengan cangkir kaleng berkarat hingga memekakkan telinga. "Mana mobil mewah Eropa MU itu? Katanya kau pria yang kaya raya? Mau kubelikan sabun cuci murahan agar kau tidak bau busuk seperti bangkai tikus got." Dewangga hanya bisa menunduk dalam-dalam menyembunyikan wajahnya. Air mata penyesalan yang terasa panas menitik perlahan, membasahi kerah seragam oranye neonnya. Ia telah kehilangan segalanya. Namanya telah terukir permanen di puncak daftar blacklist BI. Bahkan jika ia berhasil keluar hidup-hidup belasan tahun dari sekarang, sistem autodebit canggih dari firma hukum Kania akan langsung menunggunya, siap menelan setiap sen yang mungkin ia hasilkan sebagai kuli kasar demi membayar denda pengadilan. Ia resmi menjadi pecundang absolut. Titik tamat tanpa masa depan. Di saat yang sama, 15 km dari rutan yang suram tersebut, di bawah sebuah jembatan layang kawasan Manggarai, realitas yang jauh lebih menjijikkan sedang dialami oleh Nyonya Halimah. Wanita tua yang dulu selalu menceramahi Kania tentang tata krama dan kelas sosial tinggi itu, kini terduduk di atas selembar kardus bekas yang lembab. Gaun brokat kebanggaannya telah berubah menjadi kain lap dekil yang compang-camping akibat lumpur. Udara di sekitarnya dipenuhi oleh bau selokan yang mampat dan asap tebal dari knalpot kendaraan bermotor yang melintas tiada henti siang dan malam. Nyonya Halimah memegang perutnya yang berbunyi nyaring menahan perih. Ia belum mengonsumsi makanan layak sejak 3 hari lalu. Pagi tadi, ia mencoba meminta sisa nasi bungkus dari seorang pedagang kaki lima di pinggir jalan, namun ia justru langsung diusir tanpa ampun menggunakan sapu lidi. "Pergi kau, pengemis gila. Jangan berani merusak pemandangan daganganku," usir pedagang itu dengan kasar dan penuh rasa jijik. Nyonya Halimah menangis tersedu-sedu. Air matanya membuat jalur putih yang kontras di wajahnya yang tertutup jelaga hitam. Dulu, ia adalah ratu arisan di perumahan elit yang dihormati. Ia memandang rendah mantan menantunya, tertawa sinis saat Kania hanya memakai daster lusuh dan menuduh ibu dari cucunya itu sebagai pihak yang numpang hidup. Ia memuja sang parasit jalanan, membawanya masuk bagai piala kemenangan, lalu dengan tega mengusir cucu kandungnya sendiri di bawah guyuran badai tepat di Hari Raya Idul Fitri. Kini,
Alam semesta datang menagih utang karmanya dengan bunga majemuk yang sangat mematikan. Rumah mewahnya telah dieksekusi secara paksa melalui proses likuidasi aset tanpa ampun dari pengadilan negeri. Ia menyadari dengan rasa pahit yang luar biasa bahwa putranya yang selalu ia agung-agungkan tak lebih dari seorang penipu rendahan kelas tri. Sore itu, sebuah sedan Mercedes-Benz hitam melintas pelan menembus genangan air di dekat jembatan. Di balik kaca jendela penumpang, Nyonya Halimah melihat siluet Bu Ratna, mantan sahabat karib sosialitanya yang paling akrab. Nyonya Halimah mencoba berteriak memanggil dengan sisa tenaganya, melambaikan tangannya yang kotor. Kaca jendela mobil itu turun sedikit. Namun, alih-alih menyuruh sopirnya berhenti untuk menolong, Bu Ratna justru menutup hidungnya dengan sapu tangan sutra dan lekas menekan tombol power window, menutup kaca rapat-rapat sambil memalingkan wajah dengan raut mual. Penolakan sosial itu memukul dada Nyonya Halimah lebih keras dari pukulan fisik manapun di dunia ini. Ia menyadari bahwa eksistensinya kini tak lebih dari sebuah gubuk reot yang telah rubuh rata dengan aspal. Ia hanyalah seonggok sampah sejarah yang perlahan dibiarkan membusuk di trotoar ibu kota. Ia resmi menjadi seorang gelandangan tanpa harapan. Sementara musuh-musuhnya merangkap putus asa di dasar rantai makanan, di lantai tertinggi sebuah menara pencakar langit elit, sang ratu hukum berdiri elegan dan tak tersentuh. Kania Paramita menatap lanskap kota Jakarta yang berkelap-kelip dari balik kaca panoramik penthouse mewahnya. Di tangan kirinya terdapat segelas champagne berembun dingin, dan di meja pualam di belakangnya, sebuah dokumen legal final baru saja ia tanda tangani dengan tinta emas. Laporan penutup mengonfirmasi bahwa seluruh gugatan perdata telah dikabulkan 100% oleh majelis hakim tanpa ada perlawanan banding. Tidak ada satupun celah hukum yang terlewatkan. Sang eksekutor berdarah dingin telah menyelesaikan mahakarya pembalasannya dengan absolut. Ia mengalihkan pandangan tajamnya pada layar monitor lengkung yang menampilkan grafik portofolio investasinya yang hijau menyala terang. Valuasi firma hukumnya melonjak drastis setelah audit forensik besar-besaran yang ia pimpin berhasil menyelamatkan bank sentralis dari krisis likuiditas fatal akibat ulah Dewangga. Capital gain yang ia raih bulan ini memecahkan rekor laba bersih tertinggi dalam sejarah perusahaannya. Namun, triliunan rupiah uang yang mengalir deras itu tidak lagi menjadi fokus utamanya. Bagi Kania, uang dan kekuasaan mutlak hanyalah sebuah alat bedah. Alat untuk memastikan bahwa tidak ada satupun benalu yang bisa kembali tumbuh hidup dan berani menyentuh kehidupan putri kecilnya, Aira. Pintu kamar utama terbuka perlahan tanpa suara. Aira, yang mengenakan piyama sutra lembut berwarna putih bersih, berjalan menghampiri ibunya sambil menggosok matanya yang setengah terpejam. "Mama belum tidur?" tanya gadis kecil itu dengan suara mengantuk yang sangat manis. Kania meletakkan gelas kristalnya di atas meja pualam, berjongkok anggun, dan memeluk putri semata wayangnya dengan penuh kelembutan. Sebuah emosi sangat langka yang kini hanya ia cadangkan secara eksklusif untuk darah dagingnya. "Mama sedang memastikan tidak ada lagi monster yang bisa mengganggu tidur nyenyakmu. Sayang," bisik Kania dengan nada keibuan yang sangat tulus, mengecup puncak kepala Aira berulang kali. Pintu masa lalu telah terkunci rapat. Monster-monster rakus itu telah dikalahkan dan dikubur hidup-hidup dalam jurang kemiskinan yang dalam. Sang mantan suami terkurung selamanya dalam jeruji besi, dan sang mertua tamak membusuk dilupakan dunia di kolong jembatan. Skakmat ini telah dieksekusi dengan sempurna dan mutlak. Di sebuah rubanah tak berventilasi yang tersembunyi di balik gemerlapnya distrik hiburan malam Jakarta, udara terasa sangat mencekik. Ruangan itu dipenuhi kepulan asap rokok murahan, bau alkohol kadaluarsa, dan keringat asam dari para penjudi kelas bawah. Di sudut ruangan yang paling gelap dan kotor, seorang wanita sedang berlutut di atas lantai semen yang lengket. Tangannya yang dulu selalu dihiasi manikur mahal menggunakan uang curian, kini kasar, pecah-pecah, dan melepuh akibat cairan pembersih lantai berbahan kimia keras. Wanita itu adalah Bella. Sang pelakor murahan yang sebulan lalu masih memamerkan kunci mobil sport Eropa di media sosialnya, kini tak lebih dari seorang budak lunas utang kelas bawah. Sindikat lintah darat tidak membunuhnya. Mereka tahu bahwa kematian adalah jalan keluar yang terlalu instan bagi seorang penipu yang menggadaikan dokumen palsu. Sebaliknya, mereka menyita seluruh kehidupan fisik dan mentalnya. Mengingat sistem perbankan nasional telah mengunci identitas Bella secara permanen dengan fitur auto debit dari pengadilan atas gugatan perdata yang diajukan oleh firma hukum Kania, Bella tidak akan pernah bisa memiliki uang sepeser pun secara legal di negara ini. Setiap lembar rupiah kotor yang mungkin ia dapatkan dari tip tamu-tamu mabuk, langsung dirampas oleh algojo bertato yang mengawasinya 24 jam sehari. Ia terjebak dalam eksploitasi yang tak berujung.
Cepat gosok tumpahan bir itu, pelacur. Bentak salah satu preman berbadan tegap, menendang ember air kotor milik Bella dengan ujung sepatu botnya hingga airnya tumpah membasahi lutut wanita itu. Bella tersentak mundur, tubuhnya gemetar ketakutan. Air matanya jatuh bercampur dengan genangan air kotor di lantai beton. Ia tidak berani menatap apalagi melawan. Dulu, dengan arogansi yang meluap-luap, ia merasa sangat cerdas karena berhasil menggoda Dewangga. Berpikir ia telah menemukan inang yang kaya raya untuk numpang hidup. Ia tidak sadar bahwa kemewahan yang ia hisap dengan penuh kesombongan hanyalah ilusi semu dari aset beracun yang pada akhirnya berujung pada kehancurannya sendiri. Sang parasit kini telah jatuh berdebum ke dasar jurang, dipaksa melayani predator-predator jalanan yang 1000 kali lebih buas darinya. Setiap kali ia memejamkan mata di malam hari yang singkat, bayangan wajah dinginkannya, sang eksekutor yang menelanjanginya tanpa ampun di depan umum, terus menghantuinya seperti kutukan abadi yang merobek kewarasannya. Sementara Bella membusuk di neraka bawah tanahnya, penyiksaan alam semesta dengan bentuk yang jauh lebih puitis sedang menggerogoti sisa-sisa kewarasan Nyonya Halimah. Di bawah guyuran hujan badai lebat yang membekukan tulang di kawasan stasiun Manggarai, Nyonya Halimah menyeret kakinya yang membengkak parah karena asam urat yang tak diobati. Ia tidak lagi memiliki tempat bernaung. Properti mewahnya, singgasana kesombongannya, telah lenyap ditelan proses likuidasi aset pengadilan, dan bahkan kardus bekas yang ia jadikan alas tidur semalam telah hanyut terbawa luapan air selokan. Ia kini resmi menjadi seorang gelandangan sejati tanpa arah, berjalan tertatih-tatih hanya dengan mengenakan daster lusuh tipis yang telah berubah warna menjadi coklat kehitaman akibat cipratan lumpur aspal jalanan. Tidak ada lagi topeng agamis atau kumpulan dalil suci yang biasa ia kutip untuk membenarkan keserakahan dan kebenciannya. Doa-doanya kini hanya berisi ratapan kosong yang tidak pernah dijawab oleh langit. Aroma tubuhnya begitu menyengat, menyebarkan bau selokan dan penyakit yang membuat siapapun yang berpapasan dengannya langsung menutup hidung, mempercepat langkah, dan meludah ke tanah. Wanita tua yang dulu selalu memandang rendah dan jijik pada orang miskin itu, kini telah menjadi representasi paling hina dari kemiskinan itu sendiri. Langkahnya yang gontai terhenti di depan sebuah toko elektronik raksasa yang etalase kaca tebalnya menampilkan deretan televisi layar datar beresolusi tinggi. Televisi-televisi itu sedang menyiarkan sebuah program siaran berita bisnis prime time. Mata Nyonya Halimah yang mulai rabun menyipit, mencoba menembus tirai hujan yang deras untuk melihat tajam ke arah layar kaca tersebut. Di layar itu, tampak sosok Kania Paramita. Mantan menantu yang dulu selalu ia hina secara verbal sebagai benalu miskin yang hanya bisa merepotkan keluarganya, kini sedang duduk dengan postur bangsawan, diwawancarai secara eksklusif sebagai salah satu wanita paling berpengaruh di dunia finansial Asia Tenggara. Kania mengenakan setelan desainer yang memancarkan dominasi mutlak, memaparkan kesuksesan gemilang firma hukumnya dalam melakukan audit forensik skala besar dan menyelamatkan stabilitas perbankan nasional. Ciron berita di bagian bawah layar menampilkan teks tebal yang berjalan lambat. Pendapatan capital gain kuartal ini pecahkan rekor baru. Portofolio PT Paramita Holdings sentuh valuasi ratusan triliun rupiah. Kaki Nyonya Halimah seketika lemas tak bertulang. Ia jatuh berlutut dengan keras di atas trotoar berbatu yang basah, tidak memedulikan rasa sakit saat lutut rentanya menghantam beton. Mulutnya terbuka lebar, namun tidak ada suara yang keluar dari tenggorokannya selain isakan parau yang menyayat pita suaranya sendiri. Ingatan masa lalu berputar bagai kaset rusak di kepalanya. Dulu, wanita luar biasa di layar kaca itu pernah membuatkannya teh hangat dengan penuh hormat setiap pagi. Wanita itu pernah menundukkan kepala dengan sabar saat Nyonya Halimah menampar harga dirinya dengan kata-kata kasar. Dan bodohnya, Nyonya Halimah membuang berlian murni yang tak ternilai itu hanya demi membela seekor lintah jalanan dan anak lelakinya yang ternyata hanyalah seorang pencuri bodoh. Anak kebanggaannya itu kini membusuk dalam sel tahanan, disiksa oleh sesama narapidana, dan masuk dalam blacklist BI seumur hidup tanpa setitik pun harapan. Realitas ini menghantam otaknya lebih mematikan dari godam baja. Nyonya Halimah mengangkat kedua tangannya yang gemetar, kotor, dan penuh keriput ke arah layar kaca etalase, seolah mencoba menggapai masa lalu yang telah ia hancurkan dengan tangannya sendiri. Kania, maafkan ibu, nak. Ibu buta. Ibulah. Tolong. Ibu kelaparan. Racau Nyonya Halimah di tengah deru badai hujan dan bisingnya klakson lalu lintas. Namun, suaranya hanyalah bisikan debu yang tersapu angin malam. Beberapa pejalan kaki yang berlindung di emperan toko hanya menatapnya dengan rasa sangat jijik, menggeser tubuh mereka menjauhi wanita tua gila yang mengoceh pada layar televisi itu. Pada detik itulah,
Kewarasan Nyonya Halimah putus sepenuhnya. Ia menyadari takdir mutlaknya. Ia hanyalah sampah sejarah yang bahkan tidak pantas didaur ulang oleh peradaban manusia. Jauh dari hiruk-pikuk penderitaan jalanan yang kotor, di lantai tertinggi sebuah menara pualam yang menembus awan ibu kota, sang penguasa duduk dengan keheningan yang sangat mahal. Kania Paramita bersandar dengan santai di kursi kulit Chesterfield-nya, menyeruput teh chamomile organik dari cangkir porselen putih tulang. Di hadapannya, Ardi, sang asisten setia, baru saja meletakkan sebuah map tipis berwarna abu-abu di atas meja pualam. Map itu berisi laporan mingguan detail dari tim detektif swasta mengenai kondisi terkini para mantan musuhnya. Laporan observasi terakhir bulan ini, bukannya, ucap Ardi dengan nada datar non-mekanis. Target Dewangga dilaporkan mengalami patah tulang rusuk akibat perkelahian di sel tahanan kemarin malam. Target Bella dipastikan tidak akan bisa melunasi utangnya pada sindikat bawah tanah dalam waktu 30 tahun ke depan. Dan target Halimah, tim medis lapangan kami mendapati bahwa fungsi kognitifnya mulai menurun drastis menjadi demensia dini akibat gizi buruk dan demam tinggi di jalanan. Kania tidak mengulurkan tangannya untuk membuka map itu. Matanya yang dingin, tajam, dan sangat kalkulatif hanya menatap lurus ke arah pemandangan kota Jakarta yang gemerlap bak lautan bintang di bawah sana. Ia telah menggunakan kekuasaan finansialnya yang absolut, bahkan tidak ragu membengkokkan beberapa hak veto direksi secara strategis, semata-mata untuk memastikan tidak ada satupun celah bagi para pengkhianat itu untuk bangkit. Bakar laporan itu, Ardi, perintah Kania pelan, suaranya mengalun seperti melodi kematian yang anggun, tanpa riak emosi sedikitpun. Kita tidak akan lagi membuang waktu sedetik pun dan anggaran operasional untuk mengawasi mayat hidup. Mereka sudah resmi kehilangan hak untuk menempati kapasitas memori di kepalaku. Dimengerti, Bu Kania? Apakah ada instruksi lebih lanjut atau penutupan kasus terkait mereka? Tutup berkasnya permanen, jawab Kania. Sudut bibirnya kini tertarik perlahan membentuk sebuah senyuman tipis yang menandakan kepuasan absolut dan kemerdekaan jiwa. Pembalasan dendam yang paling menyakitkan bukanlah saat kita terus menekan dan menyiksa mereka setiap hari. Pembalasan dendam yang paling sempurna, Ardi, adalah ketika eksistensi dan penderitaan mereka tidak lagi berarti apa-apa di mata kita. Biarkan mereka membusuk perlahan dalam neraka yang mereka gali sendiri dengan keserakahan mereka. Ardi mengangguk hormat, mengambil kembali map abu-abu itu, lalu melangkah keluar dari ruangan dengan langkah tanpa suara, meninggalkan Kania dalam kedamaian mutlak di puncak kerajaannya. Skakmat telah sempurna dieksekusi. Tidak ada pengampunan bagi pengkhianat. Tidak ada belas kasihan bagi parasit. Sang ratu telah membersihkan singgasananya dari kotoran masa lalu, dan mulai malam ini, ia hanya akan berjalan lurus ke depan, merajut masa depan emas untuk putrinya, tak tersentuh oleh penyesalan maupun dosa dari mereka yang tertinggal di bawah telapak kakinya. Matahari sore Jakarta memantulkan cahaya keemasan yang menembus kaca anti peluru di lantai 60 Menara Paramita Partners. Kania Paramita berdiri dengan keanggunan seorang aristokrat yang baru saja memusnahkan garis keturunan pemberontak di kerajaannya tanpa meninggalkan sisa sedikit pun. Mengenakan gaun sutra emerald keluaran Dior yang memeluk posturnya dengan sangat sempurna, ia memancarkan aura dominasi absolut yang membuat siapa saja menunduk hormat. Penampilannya sore ini adalah sebuah deklarasi kemenangan yang mutlak. Sebuah kontras yang sangat menyilaukan dan ironis dibandingkan dengan daster lusuh murahan yang dulu sengaja ia kenakan setiap hari demi meredam arogansi keluarga rendahan yang tak tahu diuntung. Di tangannya, sebuah tablet titanium tipis menampilkan laporan penutup tahun yang sangat memuaskan. Angka-angka yang bergerak di layar itu bukanlah sekadar deretan nol tanpa makna, melainkan manifestasi kekuasaan murni yang bisa membeli kehidupan siapa saja. Portofolio perusahaannya telah berkembang pesat melampaui valuasi rasional pasar. Setelah mengeksekusi likuidasi aset secara brutal dan membuang seluruh aset beracun ciptaan mantan suaminya, kepercayaan investor global justru meroket tajam tak terbendung. Firma hukumnya mencatat lonjakan capital gain yang menembus angka fantastis belasan triliun rupiah hanya dalam waktu singkat. Uang dalam skala masif ini adalah benteng beton bersenjata. Sebuah perisai tak terlihat yang secara absolut memisahkan darah dagingnya dari kotornya peradaban manusia-manusia serakah. Kania menyesap teh Darjeeling langka dari cangkir porselen putih tulang. Pandangannya menyapu hamparan metropolis Jakarta. Dari ketinggian menara pualam ini, manusia-manusia di jalanan terlihat tak lebih dari sekumpulan semut pekerja, saling menginjak dan mengkhianati demi sepotong remah roti. Di sudut-sudut paling gelap dari kota yang sama, hukum karma yang direkayasa Kania beroperasi otonom bak algoritma mesin pembunuh tanpa henti. Dewangga,
Pria arogan yang dulu selalu merasa menjadi pusat tata surya, kini hanya membusuk perlahan di dalam sel isolasi yang sangat pengap di rutan Cipinang. Tubuhnya kurus kering tak terawat, semangat hidup dan kesombongannya telah diremukkan seutuhnya oleh brutalnya hierarki penjara. Tidak ada lagi setelan jas sutra pesanan khusus atau jam tangan mewah yang melingkar di tangannya. Namanya telah dipaku mati dengan tinta merah di puncak blacklist BI selamanya. Sistem perbankan nasional telah membuangnya secara mutlak sebagai kriminal finansial. Bahkan jika ia berhasil selamat hidup-hidup 10 tahun lagi, jerat gugatan perdata yang Kania menangkan secara default akan memastikan algoritma autodebit menyedot habis setiap tetes keringatnya demi melunasi sisa kerugian senilai 12 miliar 500 juta rupiah. Dia hanyalah seorang budak utang bernapas yang menunggu kematian. Di distrik kota yang tak kalah kumuh, sang pelakor murahan bernama Bella menghadapi neraka absolut. Sindikat lintah darat mengubah wanita yang berhayal menjadi sosialita itu menjadi budak rendahan. Tubuhnya yang dulu dibanggakan untuk menguras inang kaya kini dipaksa bekerja kasar membersihkan muntahan di kelab malam bawah tanah. Sang parasit tidak akan pernah bisa melarikan diri, karena Kania telah memastikan semua celah kepailitan ditutup rapat. Tagihan bunga berbunga terus mencekik lehernya setiap kali ia bernapas. Dan Nyonya Halimah, sang mertua tamak dan bermuka dua itu kini resmi menyandang status gelandangan permanen di jalanan ibu kota. Dia berjalan tanpa arah dengan telapak kaki pecah-pecah berdarah di bawah jembatan layang yang selalu mengeluarkan bau selokan yang sangat menyengat penciuman. Halimah kerap bergumam sendiri seperti orang gila, menyalahkan takdir yang ia hancurkan sendiri. Tidak ada lagi teman arisan yang memujanya sebagai nyonya besar. Dia kini harus bersaing dengan anjing liar jalanan hanya untuk mengorek sisa makanan basi di dekat sebuah gubuk reot di pinggir rel kereta api. Dulu wanita tua yang gila harta itu dengan sangat sombong menyebutkannya miskin karena berani numpang hidup pada kesuksesan semua anaknya. Namun kini kutukan mematikan itu berbalik kejam. Halimah adalah wujud nyata sebuah benalu menjijikan yang terinjak aspal panas. Mereka semua akhirnya bermutasi menjadi sampah sejarah yang tak dipedulikan siapapun lagi. Mama. Suara mungil memecah keheningan aristokratis di ruang kerja raksasa itu. Kania menoleh, dan tatapan matanya yang sedingin es seketika mencair, bertransformasi drastis digantikan oleh kehangatan seorang ibu yang protektif. Aira berdiri di ambang pintu ganda berbahan kayu mahoni solid, mengenakan gaun kecil dari Chanel putih mutiara. Di tangannya, gadis kecil itu memegang biola Stradivarius antik yang Kania menangkan dalam lelang tertutup di London. Aira tampak seperti putri kerajaan sejati. Tidak ada lagi noda air mata atau robekan gaun akibat ulah anak haram yang merampas kebahagiaannya. Kania meletakkan cangkir porselennya dan berjalan menghampiri putrinya, berlutut dengan sangat anggun hingga pandangan mata mereka sejajar. Iya, Tuan Putri, jadwal latihan biolamu bersama maestro sudah selesai? Tanya Kania lembut, merapikan anak rambut Aira. Sudah. Emma, guru musiknya bilang aku sudah bisa memainkan komposisi Mozart klasik dengan sempurna. Jawab Aira dengan mata berbinar bangga. Gadis itu melingkarkan lengan mungilnya ke leher Kania. Kita jadi makan malam di restoran elit di atas awan itu kan, Emma? Tentu saja. Apapun untukmu, sayang. Mama sudah memesan seluruh lantai restoran itu hanya untuk kita berdua malam ini. Kania tersenyum tulus, mengecup dahi putrinya dalam-dalam. Bagi Aira, dunia ini adalah sebuah taman bermain yang sangat aman, bercahaya, dan penuh keindahan. Kania telah memastikan hal itu dengan darah dingin dan tinta hukum tak terbantahkan. Sebuah instrumen trust fund senilai 5 triliun rupiah dikunci mati secara permanen di Bank Swiss atas nama Aira. Kania telah merancang struktur legal berlapis, melengkapi dokumen warisannya dengan hak veto absolut dan proteksi audit forensik tahunan yang ketat. Sistem ini akan langsung menghancurkan dan memenjarakan siapapun yang berani mencoba mencuri 1 sen pun dari harta putrinya. Aira tidak akan pernah merasakan dinginnya pengkhianatan dari manusia bermental pengemis. Kania bangkit berdiri, menggandeng tangan kecil putrinya dengan erat. Mereka berdua berjalan perlahan menyusuri koridor pualam panjang yang memantulkan kemewahan dan dominasi mutlak di setiap jengkalnya. Sepatu hak tinggi Kania berketuk konstan, menciptakan ritme kemenangan yang bergema ke seluruh penjuru ruangan. Di ujung koridor, bayangan Kania terpantul tegak di dinding kaca raksasa yang menghadap ke langit malam ibu kota. Sang eksekutor hukum dan finansial kini telah pensiun, karena seluruh target eksekusinya telah terhapus bersih dari papan catur peradaban. Keadilan tidak pernah datang dari kesabaran yang bodoh atau doa pasrah. Keadilan sejati datang dari perhitungan matematika finansial yang presisi, eksekusi legal yang dingin, dan tindakan tanpa ampun.
Ia mengambil seluruh penderitaannya, mengamalkannya ke dalam matriks hukum yang mematikan, dan mengubahnya menjadi kehancuran mutlak bagi para pengkhianat. Tidak ada pengampunan. Tidak ada kesempatan kedua. Realitas kehidupan adalah rantai makanan yang brutal, dan Kanya Paramita telah memastikan dirinya duduk bertahta selamanya di puncak tertinggi dari rantai tersebut. Tak tersentuh, tak terkalahkan, dan berkuasa mutlak.